Ingat jadwal terbaru. Setiap hari Jumat libur ya bos. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Sisen 32. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, langit cerah, dan suasana terasa hidup. Institut Bela Diri Buas. Lin Chen dan Du Gusue berjalan keluar berdampingan. Du Gusue bagaikan burung pipit kecil yang bahagia, tampak senang, sementara Lin Chen dipenuhi rasa tak berdaya. Itu peri kecil, aku tak percaya bisa melihatnya sedekat ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lihatlah pasangan ini, sungguh pria yang berbakat dan wanita yang cantik, pasangan sempurna yang ditakdirkan di surga. Sepertinya peri kecil kita akhirnya menemukan pemiliknya. Kakak harimau petarung sungguh luar biasa. Mampu memenangkan hati wanita tercantik di paviliun penjinakan hewan buas benar-benar patut diksianmu. Namun, di seluruh aula Xuanhu, hanya kakak harimau petarung yang pantas untuk peri kecil. Tidakkah kau tahu apa artinya kecantikan membawa malapetaka? Mulai sekarang, aku khawatir kakak harimau perang akan menghadapi semakin banyak masalah. Apa yang perlu ditakutkan? Jika aku bisa memenangkan hati peri kecil, aku akan mati tanpa penyesalan. Semua orang menyaksikan dengan campuran rasa iri dan cemburu. Hanya talenta muda luar biasa seperti Lin Chen yang pantas mendapatkan wanita tercantik di paviliun penjinakan hewan buas. Namun mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi. Lin Chen merasa sangat canggung berjalan bersama Du Gusue, tetapi dia tidak bisa membujuk Du Gusue dengan cara apapun, jadi dia hanya bisa pasrah dan berjalan bersama. Ini pasti akan memicu lebih banyak kebencian. Harimau perang. Suara riang terdengar. Cumo, dengan senyum berseri-seri, berjalan mendekat dengan ekspresi ceria. Salam, Tuan Cumo. Lin Chen, Du Gusue, dan yang lainnya semuanya membungkuk. Cumo tentu saja tahu bahwa Du Gusue tinggal di Institut Bela Diri Binatang, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Lin Chen. Merasa bahwa aura Lin Chen telah menjadi lebih stabil dan halus, dia sangat terkejut dan memuji sambil tersenyum. Haha, sepertinya kau banyak belajar dari latihan di luar ruangan ini. Rasanya setiap kali aku melihatmu, aku harus melihatmu dengan sudut pandang baru. Terima kasih, Tuan Cumo. Sebagai anak muda, saya memang harus lebih banyak berlatih, mendapatkan pengalaman, dan menempa hidup saya, kata Lin Chen sambil menangkupkan kedua tangannya. Iya, kau sekarang adalah kebanggaan gerbang gigi harimau kami, dan bahkan seluruh aula Xuanhu. Kami bangga padamu. Cumo mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, semoga kau akan menunjukkan performa yang lebih baik lagi dalam uji coba ruang binatang mistik hari ini. Mengatakan ini, Cumo melemparkan batu giok aneh di tangannya dan berkata, ini adalah giok gambar. Giok ini dapat merekam gambar dalam jangka waktu tertentu. Meskipun bukan artefak pelindung, saya rasa ini akan bermanfaat bagimu. Gambar giok. Lin Chen sangat gembira. Meskipun bukan harta pelindung, benda itu sangat berguna bagi Lin Chen. Lagi pula, murid-murid dari aula lain akan berpartisipasi dalam ujian ruang binatang mistik ini, dan Lin Chen praktis menjadi musuh publik keempat aula sekarang. Pada saat itu, tidak akan ada pengawasan di dalam ruang binatang hantu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, memiliki giok gambar ini akan mencegahnya dari ketidakmampuan untuk membela diri. Dan Cumo telah mengantisipasi hal ini karena para murid dari empat aula lain yang berpartisipasi dalam ujian memiliki latar belakang yang luar biasa dan pasti akan mencari kesempatan untuk mencelakai Lin Chen. Cumo tidak khawatir Lin Chen tidak mampu mengatasinya, dia khawatir Lin Chen mungkin bertindak berlebihan dan tidak memiliki alasan yang sah. Lin Chen menyimpan patung giok itu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Cumo, atas hadiah giok yang diberikan dengan penuh perhatian. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ya, segala sesuatu harus dilakukan secukupnya. Jika Anda harus mengalah, Anda harus mengalah. Sekalipun Anda sangat diprovokasi, selama Anda memiliki alasan yang cukup, ingatlah untuk tidak mengambil nyawa, kata Cumo dengan sungguh-sungguh. Ya, murid ini mengerti. Lin Chen sangat terharu. Di dunia ini, tidak banyak orang yang benar-benar baik kepadanya. Bagus kau mengerti. Cumo mengangguk dan berkata, tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi ke aula binatang suci sekarang. Jangan membuat ketua paviliun, ketua aula, dan para tetua menunggu. Langsung, Lin Chen, Du Gusue, dan yang lainnya mengikuti Cumo menuju aula binatang suci. Aula binatang suci. Ini adalah aula utama paviliun penjinakan hewan buas, yang terletak di dalam paviliun dalam. Saat ini juga, aula besar itu megah, berkilauan dengan emas dan giok, hikmat dan agung. Di luar aula binatang suci. Di dalam arena bela diri suci, tempat itu sudah dipenuhi orang. Murid-murid dari setiap aula telah menemukan dan mengklaim tempat mereka lebih awal. Uji coba ruang binatang mistik tidak seperti pertemuan agung bela diri binatang, yang memiliki tampilan cermin. Meskipun demikian, acara ini tetap menarik banyak murid untuk menonton dan ikut serta dalam keseruannya. Kupikir semua tempat untuk uji coba ruang binatang mistik akan menjadi milik aula Xuanhu. Aku tidak menyangka hal itu akan memicu perlawanan dari ketua aula dan tetua dari aula-aula lain, yang berhasil mengajukan banding, dan masing-masing dari empat aula lainnya diberi satu tempat tambahan. Meskipun melanggar aturan, ada motivasi ketika ada kompetisi. Jika semua tempat diberikan kepada Xuanhu Hall, itu akan benar-benar membosankan.
Sepertinya War Tiger tidak mengantisipasi ini. Dan kudengar dia baru saja kembali dari latihan di luar ruangan. Aku penasaran apakah dia marah atau takut setelah mendengar berita ini. Bukankah begitu? War Tiger benar-benar mencuri perhatian di pertemuan agung bela diri binatang, menyinggung para ahli dari 4 aula berturut-turut. Dan kudengar kakak senior Hao Tian, setelah dikalahkan di pertemuan agung bela diri binatang, bekerja keras dan kultivasinya telah menembus bela diri sejati 8 revolusi. Selain yang lain, kakak senior Hao Tian sendiri tidak akan membiarkan War Tiger lolos begitu saja. Bukankah mereka bilang ruang binatang hantu itu diteleportasi secara acak? Tidak akan mudah menemukan harimau perang, kan? Paviliun penjinakan hewan buas tidak kekurangan harta karun magis. Selama mereka ingin menemukan seseorang, tidak ada orang yang tidak dapat mereka temukan. Tentu saja, itu tergantung pada keberuntungan harimau perang. Bagaimanapun, aku tidak terlalu berharap banyak pada harimau perang. Lagi pula, dia terlalu terkenal dan telah menyinggung terlalu banyak orang. Seseorang yang tidak tahu bagaimana mengendalikan diri seperti ini, jika dia adalah murid dari keluarga bangsawan paviliun penjinakan hewan buas, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia adalah murid paviliun luar, dia tidak akan bertahan lama di paviliun penjinakan hewan buas. Para murid dari setiap aula berdiskusi tanpa henti, dan hampir semua topik berkisar pada Lin Chen. Tak perlu diragukan lagi betapa terkenalnya Lin Chen di paviliun penjinakan hewan buas saat ini. Segera, kelompok besar yang dipimpin oleh Cumo dari gerbang gigi harimau berjalan memasuki arena bela diri suci dengan ekspresi serius. Para murid di bawahnya semuanya tampak bangga. Di belakang Cumo dan Guru Li, Lin Chen dan Dugu Sue muncul dengan sangat memukau, seketika menarik perhatian semua orang. Astaga, apa aku salah lihat? Peri kecilku benar-benar berjalan bersama harimau perang. Yang lebih menyebalkan lagi adalah, bagaimana mereka bisa terlihat begitu serasi. Apakah kau tidak tahu, aku sudah lama mendengar bahwa selama War Tiger berlatih, kakak Sue telah menunggu di Institut Bela Diri Binatang. Dan kultivasi kakak Sue baru-baru ini meningkat pesat. Kemungkinan War Tiger diam-diam memberikan buah Lei Yuan yang didapatnya dari Flying Yang Sikiong kepada kakak Sue, itulah sebabnya dia memenangkan hati kakak Sue. Gelombang kubis yang enak ini sudah dirusak oleh seekor babi. Bagaimana mungkin harimau perang ini pantas untuk peri kecilku? War Tiger menarik begitu banyak kebencian, bukankah dia akan menyinggung lebih banyak orang lagi? Dia masih bisa bersikap arogan di aula sekarang, tetapi jika dia memasuki paviliun dalam, hari-harinya mungkin akan sulit. Semua orang langsung membicarakannya, terutama saat melihat Lin Chen dan Dugu Sue berjalan bersama. Hati banyak orang hampir hancur, dan mereka semua tampak seolah ingin memakan Lin Chen. Mereka, Sima Tianqi melirik dari jauh, sedikit kesedihan terpancar di wajahnya. Ketika Dugu Fei yang melihat Lin Chen dan Dugu Sue berjalan berdampingan, amarah di hatinya membara tak terkendali. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, harimau perang. Kau seharusnya tidak terlalu menarik perhatian. Tapi kau tidak akan sombong untuk waktu lama. Begitu kau memasuki ruang binatang hantu, aku jamin kau tidak akan melihat matahari hari ini. Dasar bajingan, kau mencuri kejayaan yang seharusnya menjadi milikku. Aku pasti akan membalas penghinaan yang kau timpakan padaku 100 kali lipat hari ini. Wajah Sima Hao Tian tampak menyeramkan, matanya dipenuhi cahaya yang ganas, kebenciannya meluap. Dan Lu Fei Peng serta yang lainnya, yang dikalahkan oleh Lin Chen, semuanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lin Chen. Apakah itu War Tiger? Aku tidak melihat sesuatu yang luar biasa tentang dia. Kau tidak hadir pada hari pertemuan agung bela diri binatang buas, tetapi aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Harimau perang ini benar-benar kuat, cukup kuat untuk berada di level murid paviliun dalam. Dia cukup terkenal belakangan ini. Dengan kekuatan dan prestasinya, bukankah seharusnya dia segera memasuki paviliun penjinakan hewan buas? Lihatlah penampilannya yang arogan dan menjijikkan itu. Jika dia memasuki paviliun dalam di masa depan, kita harus memberinya pelajaran setimpal. Bahkan para murid paviliun dalam pun memusatkan pandangan mereka pada Lin Chen, sambil berkomentar di antara mereka sendiri. Hanya Dugu Chong, melihat Lin Chen mendekat, melambaikan tangan dan berteriak, Chen. Kakak harimau petarung, aku di sini, kawan. Setelah mengatakan itu, Dugu Chong bergegas menghampiri. Lin Chen menyambutnya dengan senyum, Kakak Chong, kau datang lebih awal. Di mana Meng Hu? Pria itu, dia benar-benar tekun berlatih kultivasi sekarang dan masih mengasingkan diri. Jarang sekali melihatnya begitu aktif dan rajin, jadi aku tidak mengganggunya dan diam-diam keluar untuk mengikuti uji coba ruang binatang mistik. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Dugu Chong tersenyum malu-malu. Tentu saja tidak. Jarang sekali Meng Hu begitu berdedikasi pada kultivasi, jadi biarkan dia berlatih lebih banyak. Kita bisa memberitahunya kabar ini setelah ujian selesai, kata Lin Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ini benar-benar menyebalkan. Apa kau belum dengar? Kudengar setelah kita pergi, para ketua aula dan kelompok tetua dari keempat aula semuanya mengajukan banding kepada ketua paviliun, dan mereka masing-masing mendapatkan tempat lagi. Jika kita memasuki uji coba ruang binatang hantu nanti, bukankah kita akan bertemu lagi dengan orang-orang menjijikan seperti Sima Hao Tian? Dugu Chong sangat marah. Tidak apa-apa, selama kita melakukan bagian kita, abaikan saja mereka, kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar tenang, orang-orang itu sangat membencimu. Aku benar-benar tidak tahu trik apa yang akan mereka lakukan secara diam-diam. Dugu Chong sangat depresi, penuh keluhan, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ketua paviliun.
Melakukan ini terlalu tidak adil. Maka semua yang telah kita perjuangkan dengan susah payah selama pertemuan agung bela diri binatang menjadi sia-sia. Uhuk-uhuk gelombang Xiao Chong, kau terlalu banyak bicara. Perhatikan situasinya, Cumo mengingatkannya dengan suara rendah. Melihat itu Cumo, Dugu Chong langsung gemetar ketakutan. Dia segera membungkuk dan berkata, ya, murid ini berbicara sembarangan. Saya mohon maaf. Setelah berbicara, Dugu Chong mengeluarkan sebuah manik untuk Lin Chen dan Dugu Sue masing-masing dan berkata, Saudara Harimau Tempur, Xiao Sue Simei, ini adalah manik pendeteksi. Saat kita memasuki ruang binatang hantu, mari kita saling menghubungi sesegera mungkin. Selama kita bekerja sama, mereka tidak akan berani bersikap sombong. Lin Chen tidak ingin melibatkan Dugu Chong, tetapi dia tidak menolak niat baik Dugu Chong dan menerimanya. Dan Dugu Sue sangat ingin bersama Lin Chen, jadi dia tentu saja menerimanya. Ingat, segera hubungi satu sama lain begitu kalian masuk dan segera bertemu. Adapun dua murid Aula Xuanhu lainnya dalam ujian, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka, jadi aku tidak akan mempedulikan mereka, kata Dugu Chong terus terang. Tepat saat dia sedang berbicara, berkas cahaya, yang mengendalikan udara, tiba dan mendarat di platform tinggi di pintu masuk aula. Yang hadir tak lain adalah Ketua Paviliun Penjinakan Hewan Buas saat ini, Sima Tianyun, dan Solitary Sword, diikuti oleh para ketua aula dan kelompok tetua dari setiap aula. Dapat dikatakan bahwa semua tokoh tingkat tinggi dari Paviliun Penjinakan Hewan Buas hadir di tempat tersebut. Segera, seluruh arena bela diri suci yang tadinya ribut tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang tampak bersikap sopan, tidak berani berbisik lagi. Bab 312. Kelima aula berkumpul, dan di arena bela diri suci, kerumunan berdesak-desakan namun tetap hening. Sima Tianyun berdiri tegak dan megah, ekspresinya serius, dan dengan sikap seorang atasan, ia mengamati seluruh tempat dan merenung. Sejak leluhur dari 5 keluarga Sima besar kita bersama-sama mendirikan Paviliun Penjinakan Hewan Buas, mereka meninggalkan ajaran leluhur. Mereka berharap Paviliun Penjinakan Hewan Buas kita akan membuka pintunya, merekrut banyak individu berbakat, mengajar tanpa diskriminasi, menyebarkan prinsip-prinsip Dao, memuliakan sekte, mewarisi warisan, memiliki murid di seluruh dunia, dan memberikan sedikit kontribusi pada jalan kebenaran di dunia. Oleh karena itu, di dalam Paviliun Penjinakan Hewan Buas kita, semua orang diperlakukan sama, transmisi Dao sama, tanpa memandang ortodoksi garis darah, tanpa memandang status, dan penghargaan serta hukuman didefinisikan dengan jelas. Setelah jeda, Sima Tianyun melanjutkan, baru-baru ini, karena kuota untuk uji coba ruang binatang mistik, telah banyak kritik di dalam paviliun. Setelah pertimbangan dan diskusi dengan ketua aula dan tetua dari setiap aula, dan untuk meningkatkan kultivasi keseluruhan murid paviliun kita, serta untuk meningkatkan daya saing dan antusiasme, kami dengan suara bulat memutuskan untuk meningkatkan kuota dan memberikan lebih banyak kesempatan. Tentu saja, di masa mendatang, Paviliun Penjinakan Binatang akan mengadakan lebih banyak penilaian dan kompetisi pertarungan, dan lebih banyak murid akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji coba dan meningkatkan diri mereka sendiri. Tentu saja, ini adalah perubahan keputusan sementara, dan untuk memastikan keadilan, saya meminta maaf kepada semua orang di sini. Kepala Paviliun masih berpikiran terbuka. Bagus sekali, sekarang akan ada lebih banyak kesempatan untuk uji coba dan peningkatan budidaya. Sepertinya kita perlu membudidayakan lebih aktif dan tekun di masa depan. Meskipun ada lebih banyak peluang, peluang tersebut masih terbatas pada beberapa orang saja. Namun, persaingan menumbuhkan motivasi, yang memang dapat meningkatkan antusiasme semua murid. Pemimpin paviliun benar-benar bijaksana. Karena ketua paviliun sudah mengatakan hal ini, Aula Xuanhu mungkin tidak akan berani mengeluh lagi. Ekspresi semua orang menjadi ceria, penuh semangat, dan pihak Aula Xuanhu tidak lagi berani menyuarakan kritik apapun. Saat ini juga, Sima Tianyun melanjutkan, dan ruang binatang hantu adalah ruang alam rahasia yang diciptakan melalui upaya telaten dan pembelajaran seumur hidup para leluhur paviliun penjinak binatang kita. Ruang ini semata-mata untuk menyediakan tempat pelatihan bagi murid paviliun penjinak binatang kita, untuk menyempurnakan kultivasi mereka, meningkatkan diri mereka sendiri, dan membina lebih banyak murid elit yang unggul dan luar biasa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kami hanya berharap agar murid paviliun penjinak binatang kita mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka, membangun hati yang tulus kepada surga, membedakan antara baik dan jahat, membasmi iblis dan menegakkan kebenaran, bertindak heroik, menjadi terkenal di seluruh dunia, dan memuliakan sekte. Saat ini, paviliun penjinakan binatang kita terkenal di domain pedang langit, dengan jaringan yang berkembang pesat, menghasilkan elit muda dan banyak talenta, terkenal di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Iblis telah muncul kembali, dan Paviliun Penjinakan Binatang kita juga telah mengirimkan murid elit untuk membasmi iblis dan menegakkan Dao bersama Sekte Jalan Kebenaran lainnya di dunia, memberikan kontribusi yang signifikan. Sima Tianyun berkata dengan suara berat, saat ini, Sekte Iblis sering aktif akhir-akhir ini. Saya telah berdiskusi dengan berbagai pemimpin sekte dan sedang mempersiapkan untuk memilih murid elit dari berbagai sekte dan faksi untuk turun gunung untuk pelatihan pembasmian iblis. Pertama, untuk menegakkan jalan kebenaran dan membawa perdamaian ke dunia, dan kedua, untuk meningkatkan prestise sekte kita dan meningkatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, 3 teratas dalam kinerja keseluruhan dalam uji coba ruang binatang hantu ini akan turun gunung bersama kakak senior paviliun dalam untuk pelatihan pembasmian iblis dalam waktu dekat.
Pelatihan pemberantasan iblis adalah pelatihan terpenting dan paling menantang di paviliun penjinakan hewan buas, dan juga kesempatan bagus untuk memamerkan kemampuan seseorang dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, pelatihan pemberantasan iblis sudah tidak diadakan selama beberapa tahun. Mungkinkah pencuri iblis aktif dan merajalela di dalam wilayah pedang surga akhir-akhir ini? Aku sangat iri, aku juga sangat ingin ikut serta dalam pelatihan pembasmian iblis. Lupakan saja, pencuri iblis sangat kejam, licik, dan memiliki metode yang tak terbatas. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika kau diberi kesempatan ini, kau hanya akan menjadi umpan meriam. Bagi murid seperti kita yang tidak tinggi maupun rendah, hanya memikirkannya saja sudah cukup. Seluruh tempat itu gempar. Mereka berlatih dengan tekun, bukankah tujuannya justru untuk memiliki tempat untuk menggunakan keterampilan mereka, menjadi terkenal di seluruh dunia, dan membuktikan diri. Siapa yang tidak akan sedikit sombong dalam mengejar ketenaran? Latihan pembasmian iblis. Lin Chen juga bersemangat. Dia sudah lama lelah dengan pertikaian terbuka dan rahasia serta tipu daya di dalam sekte. Dia fokus pada kultivasi seni bela diri, bukan untuk ketenaran, tetapi berharap dapat melakukan sesuatu yang berarti bagi kita dan dengan demikian membuktikan nilai keberadaannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, demi keadilan dan untuk menilai kemampuan komprehensif kalian secara lebih efektif, dalam ujian ruang binatang mistik, penggunaan binatang perang apapun untuk membantu dilarang keras. Sima Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap para murid yang berpartisipasi dalam ujian tidak mencoba mengambil jalan pintas. Bagaimanapun, ruang binatang hantu memiliki batasan yang ditetapkan oleh leluhur. Binatang apapun dari dunia luar yang memasuki ruang binatang hantu tidak akan mampu beradaptasi dengan lingkungan alam rahasia dan akan meledak dan mati. Harap hargai diri sendiri. Tentu saja, jika kalian menyukai binatang langka di ruang binatang hantu, kalian juga dapat menjinakkannya, tetapi binatang langka di ruang binatang hantu luar biasa dan berbeda dari dunia luar. Apakah kalian dapat menjinakkannya sepenuhnya bergantung pada kemampuan kalian. Setelah jeda, Sima Tianyun melanjutkan, karena sifat khusus dari alam rahasia ruang binatang hantu, binatang langka di dalamnya semuanya dapat menghasilkan kristal binatang. Ujianmu kali ini akan dinilai berdasarkan tingkatan dan jumlah kristal binatang yang kamu peroleh. Dan kristal binatang yang kamu peroleh semuanya akan menjadi milikmu, yang dapat kamu gunakan untuk memelihara binatang perangmu. Sangat iri. Ya, di dunia luar, makhluk iblis yang dapat menghasilkan kristal binatang sangat sedikit dan sangat berharga. Tetapi di ruang binatang hantu, semua binatang langka menghasilkan kristal binatang. Berapa banyak panen yang bisa didapatkan dalam perjalanan ini? Saya sangat menyesal tidak berlatih dengan tekun. Sekarang saya harus melewatkan kesempatan ini. Ketika semua orang membayangkan tumpukan kristal binatang buas yang berkilauan, hati mereka dipenuhi rasa iri. Hehe, aku sudah menunggu begitu lama dan akhirnya berhasil mendapatkan tempat ini. Kali ini aku harus mengadakan pesta besar dan memberi makan Xiao Fei Yunku dengan baik. Dugu Chong tampak sangat gembira dan gelisah. Elang bisa makan kenyang. Lin Chen juga senang, tetapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan kuota uji coba terbatas, diperebutkan dengan sengit. Dia menduga binatang langka di ruang binatang hantu tidak akan semudah yang dibayangkan. Langsung, Sima Tianyun dan para Master Aula, termasuk pedang tunggal, menggerakkan segel mereka dan mulai merapal mantra. Tiba-tiba, di atas aula binatang suci, kehampaan bergelombang, dan cahaya bersinar terang. Perlahan-lahan, sebuah pintu bercahaya putih aneh, dari ilusi menjadi nyata, muncul dari kehampaan. Aura misterius dan kuno secara bertahap meresap ke udara, menyebabkan pikiran orang-orang terpesona dan dipenuhi rasa hormat. Menyelesaikan mantra. Sima Tianyun berkata dengan suara berat, terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara ruang binatang hantu dan dunia luar, tetapi di dalam alam rahasia, kalian memiliki waktu 1 hari untuk mendapatkan kristal binatang, dan kalian juga akan diteleportasi secara acak ke berbagai titik. Meskipun saya tidak dapat memantau setiap gerakan kalian, saya tetap berharap kalian dapat aktif berburu binatang dengan satu pikiran, tanpa berpikir untuk mengambil jalan pintas, dan terlebih lagi, jangan melakukan tindakan berbahaya apapun terhadap sesama murid. Jika kalian melanggar aturan, terlepas dari status atau posisi kalian, kalian akan dihukum berat tanpa ampun. Harap ingat ini baik-baik, semua murid yang berpartisipasi dalam ujian. Iya, gelombang. Lin Chen dan para murid lainnya yang berpartisipasi dalam ujian tersebut memberikan respons yang keras, tetapi secara historis, ruang binatang hantu tidak pernah harmonis. Selain itu, ruang binatang hantu memiliki 3 lapisan. Mulai dari lapisan kedua dan seterusnya, binatang roh akan aktif, meskipun tidak menutup kemungkinan binatang roh muncul di lapisan pertama. Oleh karena itu, saya harap kalian berhati-hati dan tidak terburu-buru maju demi pahala. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan masuk sembarangan. Tentu saja, ruang binatang hantu kaya akan energi spiritual, dan jika kalian tidak peduli dengan hasilnya, berkultivasi juga merupakan pilihan yang baik. Sima Tianyun berkata dengan nada serius, baiklah, cukup bicara. Silakan, para murid yang berpartisipasi dalam ujian, memasuki pintu masuk alam rahasia secara berurutan. Begitu dia selesai berbicara, Sima Haotian melesat dan melesat masuk ke pintu yang bercahaya. Waktu terbatas, dan selangkah lebih maju memberikan keuntungan yang lebih besar. Melihat Sima Haotian memasuki alam rahasia terlebih dahulu, Lu Feipeng dan yang lainnya juga bergegas mengikuti.
Siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar berpikir bisa mendapatkan posisi teratas dengan langsung masuk lebih dulu. Kata Dugu Chong dengan nada meremehkan. Kakak Chong, berhenti bicara, ayo kita cepat-cepat juga, kata Lin Chen. Oke, ingat untuk menggunakan alat pendeteksi untuk memanggilku segera setelah kalian masuk. Bekerja sama akan lebih mudah, kata Dugu Chong. Lin Chen tersenyum dan berkata kepada Dugu Sue, Xiao Sue, berhati-hatilah. Ingat, jangan lepaskan aku, kalau tidak Nona tidak akan selesai denganmu. Dugu Sue mendengus pelan. Setelah itu, Lin Chen dan dua murid Aula Xuanhu beruntung lainnya yang mendapatkan kuota percobaan memasuki pintu bercahaya itu satu persatu. Langitnya luas dan putih, diselimuti awan tebal dan kabut, sehingga sulit untuk membedakan matahari atau bulan. Di hutan purba, pepohonan menjulang tinggi yang aneh setinggi gunung, dengan dedaunan dan ranting yang lebat, menjangkau hingga ke awan. Ranting-rantingnya menggantung di udara dalam bentuk yang aneh, dan setiap daun tampaknya memiliki spiritualitas. Semuanya begitu tidak biasa. Tiba-tiba, sesosok bercahaya aneh tiba-tiba muncul di hutan kuno dari udara. Itu adalah Lin Chen. Betapa murni dan kayanya energi spiritual surga. Lin Chen segera merasakan energi spiritual murni yang ada di surga, dan hutan kuno di hadapannya tampak selalu seperti musim semi, dengan cabang dan dedaunan yang lebat, penuh vitalitas. Tidak ada sehelai daun pun yang layu di tanah. Tentu saja, ini karena energi spiritual surga sangat melimpah, dan tumbuhan serta pepohonan di alam rahasia ini tampak memiliki kehidupan yang semarak. Bas-bas, gelombang. Lin Chen mengeluarkan manik induksi yang berkilauan. Begitu Dugu Chong dan Dugu Sue memasuki alam rahasia, mereka langsung memanggilnya, seperti yang diharapkan. Setelah induksi, salah satu dari Dugu Sue dan yang lainnya berada di arah selatan, dan yang lainnya berada di arah barat laut. Adapun seberapa luas hutan kuno ini dan seberapa jauh jarak mereka, itu tidak diketahui. Batas waktunya adalah 1 hari, yang tidak terlalu lama maupun terlalu singkat. Pikiran pertama Lin Chen adalah bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah, jadi ide awalnya adalah mulai mencari binatang langka dan mendapatkan kristal binatang. Kekuatan mental. Hal itu dapat lebih meningkatkan persepsi Lin Chen. Meskipun akan menghabiskan energi, itu juga merupakan cara untuk berlatih. Oleh karena itu, Lin Chen tanpa ragu mengerahkan kekuatan mentalnya dan mulai mencari jejak binatang langka di sepanjang hutan lebat. Awalnya, ia mengira hutan kuno ini sangat luas dan tak terbatas, sulit untuk mencapai ujungnya, dan hutan kuno ini terlalu sunyi. Ia bahkan berpikir akan sulit menemukan binatang langka. Namun, tidak jauh setelah berjalan 100 sang, Lin Chen merasakan aktivitas kehidupan yang tidak normal dalam jarak beberapa ratus meter di sebelah kirinya. Mari kita lihat seberapa anehnya makhluk langka di ruang binatang hantu ini. Lin Chen sangat tertarik dan penuh rasa ingin tahu, jadi dia menahan auranya dan dengan hati-hati menyelinap menuju sumber aura tersebut. Di sisi lain, Sima Haotian sendirian di hutan lebat. Cermin Xuan Yuan muncul. Sima Haotian mengangkat tangannya dan memperlihatkan sebuah cermin harta karun yang aneh. Cermin itu bersinar dengan cahaya yang unik, dan dia mencibir dengan ekspresi muram. Hehe, untungnya, aku sudah mempersiapkannya sebelumnya dan menyuruh kakak Lu dan yang lainnya meneteskan darah ke cermin. Saat kita bertemu, kita bisa menemukan harimau perang dan bergabung untuk menghadapi si harimau perang yang sombong itu. Kita tidak ingin melanggar aturan, tetapi siapa yang menyuruhmu menyentuh hal-hal terlarang yang seharusnya tidak kau sentuh? Tempat ini akan menjadi tempat pemakamanmu hari ini. Bab 313. Batas waktunya 1 hari, dan kristal binatang buas itu sangat berharga. Pada awalnya, uji coba alam rahasia berjalan cukup harmonis, dengan semua orang mencari binatang ilusi di hutan. Desis, gelombang. Bayangan-bayangan samar melayang menembus hutan, tanpa suara dan tanpa jejak. Akhirnya, mangsa, Lin Chen bersembunyi dengan tenang, sedikit menyingkirkan semak-semak untuk mengintip. Singa. Seekor singa dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan tubuh berwarna biru kemerahan, ia adalah seorang master iblis api es. Jika berada di luar, ia setidaknya akan menjadi binatang sejati tingkat 5. Jika ia telah melahirkan kristal binatang, kekuatannya dapat meningkat 1 hingga 2 putaran. Jadi, menurut logika normal, seseorang setidaknya membutuhkan kekuatan tempur seorang prajurit sejati 7 putaran untuk bisa menandingi master iblis api es ini. Tentu saja, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa master iblis api es ini sebenarnya sedang memakan daun rumput. Lin Chen benar-benar tercengang. Ini adalah Raja Binatang Buas, secara alami ganas dan buas, binatang karnivora yang sangat brutal, namun Raja Iblis Api Es ini sekarang memakan makanan vegetarian, dan tampaknya cukup lezat. Astaga, apa aku salah lihat? Benarkah ada singa di dunia ini yang makan sayuran? Lin Chen menggosok matanya dengan keras, bahkan berpikir dia sedang melihat ilusi. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Ki spiritual di ruang binatang hantu ini sangat melimpah, memelihara bahan surgawi dan harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sehelai rumput atau sebatang pohon menikmati nutrisi inti spiritual sepanjang tahun, tetap hijau sepanjang tahun. Dibandingkan dengan binatang ilusi ini, mungkin daun rumput ini bahkan lebih lezat dan juga dapat memurnikan fisik mereka, lebih baik daripada pil ilahi dan obat-obatan ajaib. Tidak heran seluruh hutan purba begitu sunyi. Diperkirakan bahwa binatang ilusi ini tidak tertarik satu sama lain, tidak memakan daging binatang, dan tidak saling mengganggu, hidup dengan nyaman dan damai.
Menjalani kehidupan yang begitu damai, aku jadi penasaran dengan kekuatan dan insting bertarung mereka. Lin Chen merasa penasaran, merasa yakin dengan kekuatannya yang solid, dia pun menampakkan diri dan berjalan keluar. Dia sama sekali tidak tahu. Master Iblis Api Es sangat waspada. Mungkin karena aura unik Lin Chen di ruang binatang hantu, Master Iblis Api Es segera menatap Lin Chen dengan tatapan dingin. Matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan permusuhan. Mengaum, gelombang. Master Iblis Api Es meraung ke arah Lin Chen, bulunya berdiri tegak, cakarnya mencabik-cabik tanah, dan bola api berwarna merah kebiruan menyala hebat di sekujur tubuhnya. Gelombang energi dingin dan panas yang saling bertentangan memenuhi udara dengan intens. Lumayan, Lin Chen tersenyum gembira, tak berani meremehkannya. Diam-diam ia mengaktifkan urat petir dan energi sejati bintangnya. Tinju-tinju tangannya bersinar, diselimuti petir, siap siaga. Meskipun Raja Iblis Api Es itu vegetarian dan hidup damai, ia tetap tidak kehilangan sifat buas dan kesombongan raja yang melekat padanya. Ketika ia melihat makhluk kecil yang begitu meremehkannya, amarahnya langsung meluap. Mengaum, gelombang. Master Iblis Api Es meraung, suaranya seperti guntur surgawi. Ia menghentakkan kaki depannya dengan keras dan memuntahkan bola-bola api es, seperti peluru nyasar, membakar udara dan menyerang Lin Chen dengan ganas dan dominan. Tidak diragukan lagi bahwa ilusion bis yang telah melahirkan bis kristal akan memiliki kemampuan bawaan tertentu. Waktu yang tepat, teriak Lin Chen, langkahnya cepat seperti terbang, kecepatannya seperti kilat, menghindar dan bergerak lincah dan bebas, menghindari serangan Master Iblis Api Es. Namun, Lin Chen meremehkan persepsi Master Iblis Api Es. Merasakan Lin Chen bergerak cepat, Master Iblis Api Es juga bergerak cepat, dan sambil bergerak, ia terus-menerus menyemburkan api es. Cukup cerdas, Lin Chen tertawa. Penampilan Master Iblis Api Es itu mengejutkannya berulang kali. Dia tidak menyangka bahwa Master Iblis Api Es, yang dulunya vegetarian dan hidup damai, memiliki kesadaran tempur yang begitu kuat. Kilat petir. Kecepatan Lin Chen meningkat, sosoknya seperti kilat, seolah berubah menjadi untaian petir, meluncur ke segala arah. Terutama setelah menguasai lapisan pertama teknik pencarian jiwa, kekuatan spiritual Lin Chen menjadi sangat kuat, persepsinya tajam. Dia bisa meramalkan setiap gerakan dan gaya lawannya. Tiba-tiba, Lin Chen menerjang maju, berniat untuk mengujinya. Dia mengangkat tinjunya, kilat petir menyambar, dan meninju dengan keras ke arah Master Iblis Api Es, yang wajahnya menunjukkan kepanikan. Harimau terbang meteor. Harimau terbang melesat seperti guntur yang berpacu, meraung seperti guntur, momentumnya seperti meteor, dipenuhi dengan kekuatan dahsyat dan dominan, langsung menyerang Master Iblis Api Es. Mengaum, gelombang. Master Iblis Api Es meraung kaget dan marah, api berkobar di sekujur tubuhnya. Bereaksi sangat cepat, ia mengangkat cakar tajamnya yang seperti pisau dengan kecepatan kilat, menyerang balik tinju Lin Chen. Bahkan aliran udara pun tampak terkoyak. Bang, gelombang. Dua kekuatan dominan bertabrakan, seperti petir menyambar, seketika meledak menjadi gelombang kekuatan yang mengerikan. Angin bergemuruh dan berhamburan, tanah retak, menerbangkan debu dan batu kemana-mana. Daun-daun rumput bergetar, dan dedaunan yang gugur beterbangan. Sang Master Iblis Api Es meraung kesakitan, terbalik dan terlempar. Ia menabrak pohon besar, mematahkannya menjadi dua di bagian tengah, dan serpihan kayu beterbangan. Lin Chen juga merasa tidak enak badan. Cahaya tinjunya hancur, darah dan energinya melonjak, lengannya mati rasa, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia diam-diam berseru, Master Iblis Api Es ini telah dipelihara oleh ki spiritual surga sejak lahir, tumbuh dan berevolusi, mengembangkan tubuh dari tulang baja dan besi. Tubuh pertempurannya sangat tangguh. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dengan kekuatan pukulan Lin Chen, seorang ahli bela diri sejati 8 revolusi biasa pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, Master Iblis Api Es mampu menahannya, dan tampaknya hanya mengalami sedikit kerusakan akibat guncangan. Ruang binatang hantu ini memang tidak sederhana. Tak heran persyaratannya begitu ketat. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak mungkin bisa memprovokasi binatang ilusi ini. Lin Chen sangat terkejut dan harus mengevaluasi kembali kekuatan binatang ilusi ini, tidak berani meremehkannya. Mengaum, gelombang. Sang Master Iblis Api Es melompat ke atas dengan penuh amarah, api menifugai tubuhnya, aura buasnya melonjak. Uset, gelombang. Sang Master Iblis Api Es melesat ke depan, seolah berubah menjadi pelangi berapi yang tajam, aliran cahaya yang dominan, menerobos arus udara, menerbangkan pasir dan batu di sepanjang jalan, penuh amarah, menyerbu ke depan dengan keganasan yang ekstrim. Tubuh buasnya sangat menakutkan, dan itu juga merupakan mangsa pertama. Dia telah menguji apa yang perlu diuji, dan Lin Chen memiliki rencana. Tanpa ingin membuang terlalu banyak waktu, tatapannya menjadi tajam, menunjukkan niat membunuh. Uset, gelombang. Saat dia bergerak, pedang api merah muncul. Mata Lin Chen menyipit, kekuatan spiritualnya yang dahsyat mengunci dengan kuat pada lintasan serangan Master Api Es. Pada jarak sedekat itu dan dengan kecepatan yang begitu tinggi, Lin Chen dengan cepat menemukan titik lemah Master Iblis Api Es. Ayo kita coba teknik pedang yang baru saja kupahami. Teriak Lin Chen dingin, auranya berubah drastis. Bintang petir. Ki pedang itu tak berbentuk, momentumnya seperti meteor, dan juga seperti guntur dan kilat. Inilah jurus pedang yang dipahami Lin Chen dengan mengintegrasikan kekuatan petir dan melepaskan tanda bintang.
Kekuatan pedang meningkat secara eksponensial, sekaligus sangat meningkatkan daya tembus petir, membuatnya semakin dominan dan tak terhentikan. Uset, gelombang. Cahaya pedang itu bagaikan bintang dan seperti kilat, sambaran petir, langsung menembus garis pertahanan Master Iblis Api Es. Dan Master Iblis Api Es itu tampaknya juga menyadari bahaya fatal tersebut, tetapi sayangnya, secepat apapun reaksinya, itu tidak bisa lebih cepat dari pedang Lin Chen. Cih, gelombang. Dengan satu tebasan pedang menembus tenggorokan, darah membeku tanpa meluap. Wajah sang Master Iblis Api Es yang garang dan marah seketika berubah pucat pasi, pupil matanya menyempit dengan cepat, dipenuhi rasa takut yang luar biasa, pikirannya seperti maut. Mungkin ia benar-benar tidak mengerti bagaimana makhluk yang tampaknya sederhana dan kecil bisa merenggut nyawanya dalam sekejap. Uset, gelombang. Cahaya pedang menyapu ke belakang, dan Lin Chen dengan cepat mundur, berdiri dengan pedangnya, darah menetes dari bilahnya, ekspresinya dingin dan tegas. Namun, diam-diam dia terkejut. Hanya dengan memasukkan kekuatan tembus petir, dia mampu menembus tubuhnya dan membunuhnya dengan satu pedang. Master Iblis Api Es menderita patah tenggorokan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Saat Lin Chen mencabut pedang tajam itu, darah panas langsung menyembur keluar, vitalitasnya dengan cepat terputus. Ia terengah-engah kesakitan, dan tubuhnya yang kuat dan berat jatuh terhempas ke tanah. Api kecil di seluruh tubuhnya langsung padam, menjadi tak bernyawa. Maaf, sebenarnya aku cukup tak berdaya. Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan berpura-pura polos. Dia melangkah maju, menusuk perut Master Iblis Api Es dengan pedangnya, dan dengan kekuatan tajam, membelah perutnya. Sebuah kristal binatang berkilauan seukuran telapak tangan diambil dan dipegang di tangannya, dan kristal itu masih hangat. Lin Chen merasakan esensi spiritual dari kristal binatang buas itu dan sangat terkejut, esensi spiritual yang begitu kuat dan murni. Seperti yang diharapkan, kristal binatang buas yang lahir dari binatang ilusi yang hidup dari ki spiritual memang luar biasa, jauh lebih murni daripada kristal binatang buas iblis di luar sana. Jika kristal binatang buas diberi peringkat, maka kristal binatang buas milik Master Iblis Api Es hampir termasuk kelas atas, hampir tanpa kotoran. Elang belum lama menjadi binatang roh, dan masih banyak ruang untuk berkembang. Ini adalah kesempatan langka untuk memasuki tempat ini, jadi aku harus merebut kristal binatang itu dengan benar, untuk berjaga-jaga. Lin Chen tersenyum, seperti seorang pelit yang baru saja mendapatkan kesepakatan yang bagus. Setelah itu, Lin Chen terus menyelinap ke hutan lebat, melepaskan kekuatan spiritualnya, dan terus melakukan pencarian target secara komprehensif. Di berbagai bagian hutan purba, gangguan juga terjadi, menunjukkan bahwa pada tahap awal percobaan, semua orang sedang memburu binatang ilusi, dan belum terjadi kecelakaan apapun, maupun pertemuan antar mereka. Waktu berlalu, menit demi menit. Kurang lebih, setengah hari telah berlalu. Hosh, gelombang. Dua sosok melesat keluar dari hutan lebat dan bertabrakan. Chong Si Qiong, Xiao Sue Si Mei. Dugu Sue dan Dugu Chong akhirnya bertemu. Saat saling melihat, keduanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Namun keduanya tampak agak berantakan, kemungkinan baru saja melewati pertempuran sengit. Kenapa harus kamu? Setelah beberapa saat, keduanya berbicara serempak, dan suasana menjadi canggung. Uhuk, Xiao Sue Si Mei, kau tidak terlalu membenciku, kan? Lihat wajahmu, hampir seperti Pares saat melihatku. Dugu Chong tersenyum canggung, merasa cukup malu. Tidak, Xiao Sue tidak bermaksud begitu. Dugu Sue juga merasa canggung, lalu bertanya, di mana War Tiger? Bukankah kalian bersaudara baik? Mengapa kalian tidak bersama? Sayang sekali gelombang, jangan sebutkan itu. Manik pendeteksiku hanya mendeteksi milikmu, jadi aku sengaja datang mencarimu. Dugu Chong menghela napas dan menggelengkan kepalanya, mendengus, sepertinya kakak Chen tahu bahwa Sima Haotian dan orang-orang jahat dan keji lainnya tidak akan membiarkannya lolos dalam persidangan ini, dan dia tidak ingin kita terlibat, jadi dia sengaja menghindari kita. Ini menjengkelkan, bukankah kita sudah sepakat sebelum memasuki alam rahasia? Dugu Sue cemberut dengan marah. Lupakan saja, kepribadian kakak Chen memang seperti itu. Jika dia ingin bersembunyi, kita tidak akan bisa menemukannya. Dugu Chong merasa sangat tak berdaya, dan menambahkan, namun, binatang ilusi di ruang binatang hantu ini benar-benar kuat. Aku hampir jatuh barusan, tapi kristal binatangnya cukup murni dan berharga. Bagaimana kalau kita bekerja sama dulu? Akan lebih mudah menghadapi binatang ilusi ini selanjutnya. Aku berjanji tidak akan memanfaatkanmu. Jika kita beruntung, mungkin kita bahkan bisa bertemu kakak Chen di sepanjang jalan. Meskipun Dugu Sue marah, hutan kuno alam rahasia ini begitu luas sehingga menemukan Lin Chen jelas seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi, dia mengangguk dan berkata, baiklah, waktu terbatas, dan kesempatan langka. Mari kita abaikan saja orang sombong itu. Jangan khawatir, aku benar-benar telah menyaksikan kemampuan kakak Chen. Mereka beruntung karena dia tidak secara aktif mengganggu Sima Haotian dan yang lainnya. Dugu Chong menyeringai, penuh percaya diri pada Lin Chen. Seberapa cakapkah dia? Dugu Sue tiba-tiba menjadi penasaran, merasa bahwa Dugu Chong lebih memahami Lin Chen daripada dirinya. Bagaimana ia mengatakannya? Jika kakak Chen serius, bahkan para ahli alam lingu pun mungkin tidak akan mampu menandinginya, jawab Dugu Chong. Wajah cantik Dugu Sue dipenuhi dengan keheranan. Informasi ini akan membutuhkan waktu lama baginya untuk dicerna. Bab 314.
Sebuah ujung tajam melesat lurus menembus, dan seekor binatang ilusi jatuh terendam dalam genangan darah. Seorang pemuda berambut hitam, dengan wajah seperti batu pahat, mata dingin dan tegas, dan berlumuran darah, memegang tombak panjang dan dengan ganas menggali kristal binatang dari binatang ilusi. Secercah kegembiraan akhirnya muncul di wajahnya, kristal binatang itu akhirnya menjadi milikku. Gemerisik, gemerisik, gelombang. Hutan itu bergemuruh, dan pemuda berambut hitam itu menjadi waspada, siapa di sana? Saudara Hao, gerakan kakimu sangat bagus. Sudah lama aku tidak melihatmu menggunakan tombak, dan melihatnya sekarang, gerakanmu jauh lebih halus. Tawa terdengar, dan Sima Haotian berjalan mendekat bersama Lu Feipeng dari Aula Elang Terbang dan Lu Qing dari Aula Serigala Besi. Dan pemuda pembawa tombak ini tepatnya adalah Ma Hao dari Aula Ular Api. Saudara Haotian, kau benar-benar cakap, menemukan kami secepat ini, kata Ma Hao dengan acuh tak acuh. Ini semua berkat bantuan cermin Xuan Yuan, dan juga berkat kepercayaan semua orang kepadaku, kata Sima Haotian sambil tersenyum. Baiklah, sekarang kita semua sudah berkumpul, bagaimana rencanamu untuk mencari harimau perang? Lagi pula, hutan purba ini sangat luas dan tak terbatas, dan cermin berharga di tanganmu belum ternoda oleh darah harimau perang, tanya Lu Feipeng dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, di ruang binatang hantu ini, selain binatang ilusi ini, hanya ada kita. Sima Haotian berkata dengan tenang dan terkendali, sambil mencibir, dan cermin Xuan Yuanku dapat membedakan fluktuasi aura antara manusia dan binatang dalam radius 30 mil. Aku tidak percaya harimau perang akan berperilaku sebaik itu, terutama karena kristal binatang sangat dibutuhkan baginya untuk mengolah binatang roh. 30 mil, tapi jika melihat hutan purba ini, jaraknya setidaknya beberapa ratus mil, kata Lu Qing. Setidaknya kita bisa mempersempit area pencarian, kata Sima Haotian. Dan harimau perang tidak mungkin menghancurkan mayat-mayat itu. Selama kita menemukan mayat binatang ilusi, cermin Xuan Yuan juga dapat mendeteksi petunjuk. Singkatnya, hari ini, Lin Chen akan celaka. Tapi War Tiger bukan satu-satunya yang berpartisipasi dalam persidangan, kata Ma Hao. Aku tahu, jika kita bertemu Dugu Chong dan kawan-kawan terlebih dahulu, akan mudah. Kita bisa menggunakan mereka sebagai umpan untuk memaksa War Tiger menunjukkan dirinya. Dengan kesetiaannya, dia pasti tidak akan mengabaikannya, kata Sima Haotian dengan ekspresi jahat, lalu menambahkan, adapun cara menangkap ikan besar itu, aku akan punya cara sendiri untuk membuatnya masuk ke dalam perangkap saat waktunya tiba. Tapi jika kita menggunakan adik Dugu Sue sebagai umpan, dengan temperamen tetua Yun, jika dia menyalahkan kita, kita akan berada dalam masalah besar. Lu Qing sangat khawatir. Ruang binatang hantu itu sendiri tidak memiliki aturan. Kita tidak merampoknya, juga tidak membahayakan nyawanya, jadi tetua Yun tidak bisa menyalahkan kita. Kata Sima Haotian dingin. Adapun si Dugu Chong yang tidak berguna itu, yang bersekongkol dengan harimau perang, jika kita cukup beruntung menangkapnya, kita akan memberinya pelajaran sekalian, agar dia tidak lagi bersikap sombong dan meremehkan orang-orang di paviliun penjinakan binatang. Cukup bicara, mari kita lakukan apa yang perlu kita lakukan sekarang. Lagi pula, kristal binatang di sini sangat berharga, kata Lu Feipeng dengan suara berat. Jika kita berempat bekerja sama, bagaimana kristal binatang buas yang kita peroleh akan dibagikan? Tanya Ma Hao. Hadiah itu akan dibagikan secara adil sesuai dengan kontribusi, Sima Haotian meliriknya, berkata dengan nada sedikit mengejek, mungkinkah kau masih ingin bersaing denganku untuk posisi pertama? Aku tidak peduli dengan peringkat apapun. Aku hanya ingin menghapus rasa malu masa laluku dan membunuh si brengsek harimau perang itu untuk meredakan kebencian di hatiku. Kata Ma Hao dengan wajah penuh niat membunuh. Di pertemuan agung bela diri binatang buas, kami tidak memprovokasinya, namun dia menendang kami saat kami terjatuh. Sekarang aku membenci binatang buas ini sampai ke tulang. Ini kesempatan langka, aku pasti akan mengambil nyawa anjingnya. Kata Lu Qing dengan seringai dingin. Benar sekali, harimau perang telah mempermalukan kita. Dia adalah musuh bersama kita, jadi kita harus bekerja sama untuk melenyapkannya. Kata Sima Haotian dengan kejam. Adapun yang lain di Aula Xuanhu, kecuali Dugu Sue, semua kristal binatang yang mereka peroleh akan disita dan dibagikan secara merata di antara kita. Biarkan mereka masuk dengan meriah dan pergi dengan sengsara, tidak mampu menghadapi siapapun. Melolong, gelombang. Sebuah lolongan pilu terdengar dari hutan, dan seekor binatang ilusi lainnya jatuh terendam dalam genangan darah. Hehe, aku sudah memanen hampir 50 kristal binatang buas. Berdasarkan kemajuan ini, aku seharusnya bisa memecahkan 100 kristal dalam sehari, kata Lin Chen sambil tersenyum, hasil panennya melimpah. Dengan persepsi dan kekuatannya yang super, mengamankan tempat pertama sudah pasti. Segera, sosok Lin Chen berkelebat dan menghilang ke dalam hutan lebat. Setelah membunuh begitu banyak binatang ilusi, Lin Chen juga secara kasar memahami pola pergerakan mereka. Umumnya, binatang ilusi dengan tingkatan serupa akan ditemukan dalam kisaran 2 hingga 300 sang. Selain itu, para binatang ilusi ini memiliki wilayah mereka sendiri, dan di antara binatang ilusi, mereka tidak saling mengganggu. Bahkan jika mereka bertemu secara tidak sengaja, mereka tidak akan bermusuhan, semuanya begitu harmonis. Hanya terhadap manusia, binatang ilusi ini akan merasa penasaran, waspada, dan marah. Binatang ilusi herbivora yang tampak jinak ini, selama mereka merasakan kehadiran aura musuh dari luar, akan mengaktifkan sifat liar mereka dan menjadi sangat ganas. Desis, gelombang.
Saat sedang berkedip, Lin Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi spiritual yang tidak normal di sebelah kirinya, seperti hantu, melesat dalam sekejap, kecepatannya luar biasa cepat. Seseorang. Mustahil, Lin Chen telah menyerap darah binatang buas dan sangat peka terhadap aura binatang buas. Perasaan yang baru saja ia alami jelas merupakan aura binatang ilusi. Kecepatannya luar biasa, menarik. Hati Lin Chen berdebar kencang dipenuhi rasa ingin tahu dan ketertarikan. Dia dengan hati-hati menahan auranya, melepaskan kekuatan spiritualnya untuk pemeriksaan lebih dekat, mendorong Thunder Flash hingga batas maksimal, dan mengikuti aura abnormal tersebut. Terkejut melihatnya. Kilat petir yang dahsyat, Wu Ying yang menyeramkan, menyambar menembus hutan. Sangat cepat. Apakah itu binatang ilusi? Lin Chen terkejut lagi. Kecepatannya bahkan lebih besar dari petir kilat miliknya sendiri. Meskipun ia sudah memiliki binatang roh dan seharusnya merasa puas, seseorang tidak akan pernah memiliki terlalu banyak binatang perang. Jika memungkinkan, Lin Chen tetap ingin menaklukkan lebih banyak binatang perang untuk membantunya. Namun, Lin Chen cukup pilih-pilih, kecuali jika itu adalah binatang ilusi yang luar biasa mengejutkan, itu akan menjadi target buruannya. Mengejar. Langkah kaki Lin Chen terus dipercepat, persepsi spiritualnya dengan tegas mengunci dan melacak aura aneh tersebut. Jelas sekali. Binatang ilusi ini memiliki bakat elemen petir, itulah sebabnya kecepatannya sangat tinggi. Rasa ingin tahu Lin Chen terpicu, dan dia menjadi keras kepala. Diam-diam dia mengaktifkan urat petirnya, petir menyambar dengan cepat, dan kecepatannya melonjak. Tiba-tiba, sasaran pengejarannya berubah menjadi seberkas cahaya petir, menyambar di sekitar hutan, dan buah-buahan aneh dengan cepat berjatuhan. Akhirnya aku rela berhenti, aku benar-benar harus melihat penampilanmu yang sebenarnya. Rasa penasaran Lin Chen meluap. Dia dengan hati-hati menyembunyikan auranya dan perlahan mendekat. Terkejut melihatnya. Sebenarnya itu adalah kuda putih, seluruh tubuhnya seputih salju, tampak mulia dan suci, dengan tanduk panjang di kepalanya seperti alat penusuk. Kuda petir unicorn. Lin Chen sangat terkejut hingga hampir tidak bisa bernapas. Itu adalah binatang darat yang dikenal sebagai yang tercepat, mampu menempuh jarak 1000 mil sehari. Binatang ini sangat langka dan sangat sulit ditaklukkan. Jika Anda mengira unicorn lightning steed hanya cepat dan tidak memiliki kekuatan tempur, Anda akan sangat keliru. Pertama, unicorn lightning steed memiliki kecepatan luar biasa, dan kedua, ia secara inheren memiliki bakat elemen petir yang paling dominan. Pepatah, di antara semua seni bela diri, hanya kecepatan yang tak terkalahkan, dapat digunakan untuk menggambarkan kuda petir unicorn. Jika Anda membuatnya marah, ia dapat langsung merenggut nyawa Anda. Serangannya bahkan lebih dominan dan tajam daripada pedang. Terutama kuda petir unicorn ini, yang lahir di ruang binatang hantu dan diasuh oleh jalan surgawi dan keajaiban duniawi, ia jelas jauh lebih kuat daripada kuda petir unicorn lainnya di luar sana. Akhirnya aku menemukan harta karun. Kuda petir ini milikku. Mata Lin Chen berbinar-binar, ekspresinya bersemangat, seolah-olah dia telah melihat harta karun yang tiada duanya, terbakar oleh keinginan untuk mendapatkannya. Namun, bagaimana cara menundukkannya? Seperti sebelumnya, menempatkan kuda petir unicorn dalam situasi putus asa lalu menyelamatkannya jelas tidak mungkin dilakukan, karena Lin Chen tidak memiliki kondisi untuk itu. Karena pendekatan lembut tidak akan berhasil, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Memikirkan hal ini, Lin Chen mengeluarkan cincin pengendali binatang dari tangannya, yang diperolehnya setelah membunuh naga perang di masa lalu. Kekuatan cincin pengendali binatang ini sangat besar, bahkan binatang roh biasa, jika cukup sial terkena serangannya, akan ditaklukkan. Dan sekarang, selama Lin Chen bisa memasang cincin pengendali binatang ini pada kuda petir unicorn, dia bisa menaklukkannya dalam satu serangan. Melihat ini, kuda petir unicorn itu tampaknya tidak menyadari bahaya yang mendekat dan dengan senang hati menikmati buah-buahan yang telah dijatuhkannya. Saat ini juga, aura Lin Chen hampir tak terlihat, matanya bersinar. Seperti hantu yang tak terlihat, dia bergerak diam-diam di sepanjang pinggiran, dengan hati-hati dan perlahan mendekati lapisan demi lapisan, cincin pengendali binatang di tangannya juga gatal ingin bergerak. 10 zang. 8 zang. 6 zang. Jarak semakin mendekat, sementara kuda petir unicorn menikmati santapan lezatnya, sama sekali tidak menyadarinya. Lebih dekat. Jantung Lin Chen berdebar kencang. Dari balik rerumputan lebat, ia sedikit menampakkan separuh matanya, menatap tajam ke arah kuda petir unicorn. Kekuatan spiritualnya yang tak terlihat diam-diam menyelimutinya, terus memantau setiap gerakannya. Kilat petir. Secepat kilat, Lin Chen langsung mendekati kuda petir unicorn dari jarak dekat. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cincin pengendali hewan di tangannya dan, dengan mata dan tangan yang cepat, mengarahkannya ke tanduk petir kuda petir unicorn. Ringkik, ringkik, gelombang. Kuda petir unicorn itu tersentak, jelas ketakutan oleh Lin Chen, yang muncul entah dari mana. Namun Lin Chen benar-benar meremehkan kecepatan reaksi kuda petir unicorn yang tajam. Tepat ketika cincin pengendali binatang berada sangat dekat, bayangan kuda petir unicorn berubah menjadi kilat, melesat kembali seketika seolah-olah berteleportasi. Hah! Lin Chen terdiam sesaat, tangannya menggenggam udara kosong. Tak berdaya. Lin Chen tidak punya pilihan selain menampakkan diri. Jika dilihat lebih dekat, kuda petir unicorn sudah berdiri sekitar 4 atau 5 zang di depannya, menatapnya dengan dingin penuh kewaspadaan dan amarah. Hehe, maaf, salah, sungguh salah. Bagaimana kalau kita coba lagi?
Lin Chen terkekeh canggung, merasa sangat malu. Bebek yang hampir dimasaknya itu terbang pergi begitu saja. Meskipun Lin Chen tersenyum, kuda petir unicorn itu tidak merasakan niat baik. Cahaya petirnya berkedip-kedip, dan tanduk di kepalanya memancarkan kilatan petir. Desis, gelombang. Kuda petir unicorn berubah menjadi kilatan petir, seperti sambaran kilat, muatannya dengan cepat berubah bentuk. Cahaya petir itu memadat menjadi titik yang halus, seperti ujung pedang yang sangat tajam, membawa energi petir yang kuat dan dominan, langsung menyerang Lin Chen. Lin Chen merasa ngeri di dalam hatinya. Serangan kuda petir unicorn begitu dominan, dan memiliki kekuatan tempur setidaknya setara dengan binatang sejati tingkat 7. Jika Lin Chen tidak menghunus pedangnya, bagaimana mungkin dia berani menghadapi kuda petir unicorn secara langsung? Ini adalah tunggangan binatang perang yang jarang disukainya. Bagaimana mungkin dia tega melukai kuda petir unicorn itu? Kilat petir. Sosok Lin Chen bergeser, bergerak secepat kilat. Melihat Lin Chen memperlihatkan teknik gerakan petirnya, kuda petir unicorn itu pun tampak sangat terkejut. Namun, ia bereaksi cepat dan mengembangkan niat membunuh terhadap Lin Chen. Begitu Lin Chen bergerak cepat, ia segera mengubah arah dan menyerang dengan ganas. Kedipkan lagi. Lin Chen melangkah ke samping seolah berteleportasi, menghadap kuda petir unicorn dari samping, dan sekali lagi mencoba memasang cincin pengendali hewan di atasnya. Meskipun kuda petir unicorn tidak tahu apa itu cincin pengendali binatang, instingnya mengatakan bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Jadi, ia memiringkan kepalanya, menghindar dengan kelincahan seekor ikan loah yang licin. Terganggu. Lin Chen gagal lagi. Bab 315. Cepat. Sangat cepat, di luar nalar. Lin Chen mengakui bahwa dalam hal teknik gerakan, dia sedikit lebih rendah daripada kuda petir unicorn. Justru karena alasan inilah, keinginan Lin Chen untuk menaklukkannya semakin kuat. Bayangkan saja, kuda petir unicorn saat ini baru berada di level binatang sejati, dengan potensi peningkatan yang sangat besar. Teknik geraknya sudah sangat cepat, bagaimana jika kultivasi kuda petir unicorn meningkat lebih jauh? Bagaimana jika ia berevolusi menjadi binatang roh atau binatang suan? Seberapa jauh lebih cepat lagi ia nantinya? Meskipun Lone Eagle sangat kuat, terkadang berada di langit membuatnya mudah mengekspos target. Selain itu, War Beast terkadang perlu menjalani masa pertumbuhan dan evolusi spiritual dan tidak dapat membantu setiap saat, tetapi jika ada dua War Beast yang membantu secara bergantian, akan jauh lebih aman. Tanpa berpikir panjang, kuda petir unicorn, setelah menghindari serangan cincin pengendali hewan Lin Chen, tidak menyerah, sebaliknya, ia menjadi semakin marah. Desis, gelombang. Melaju kencang seperti kilat, melesat seperti bayangan, ia memancarkan kilatan cahaya petir yang beraneka ragam, mengelilingi dan menjerat Lin Chen. Meskipun kekuatan spiritual Lin Chen sangat kuat, masih sulit untuk memperkirakan gerakan kuda petir unicorn secara akurat. Keunggulan dalam teknik gerakan memungkinkan seseorang untuk mengambil inisiatif dimanapun. Uset, gelombang. Sambaran petir yang dahsyat dan ganas menghantam Lin Chen. Lin Chen tidak sempat menghindar, atau mungkin memang tidak pernah berniat menghindar, sehingga ia mengaktifkan urat petirnya dan mengisinya dengan energi sejati bintang. Desis, gelombang. Seekor harimau terbang meteor meraung dan menyerang dengan dahsyat. Bang, gelombang. Dengan ledakan dahsyat, debu dan batu berhamburan, dan kilatan petir melesat keluar. Serangan kuda petir unicorn memang sangat dahsyat dan ganas, langsung menembus gerakan kuat Lin Chen. Wajah Lin Chen dipenuhi keterkejutan, dia hanya merasakan kekuatan dahsyat petir yang terus-menerus bergetar di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, ki dan darahnya melonjak, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah karena panik. Kuat. Dengan kecepatan serangan luar biasa dari Unicorn Lightning Steed, dikombinasikan dengan bakat elemen petirnya, daya hancurnya telah melampaui tingkat kekuatan tempurnya sendiri, bahkan bentrokan langsung dengan seorang ahli bela diri sejati 9 revolusi pun tidak akan membuatnya berada dalam posisi yang bully. Tentu saja, harimau terbang meteor milik Lin Chen sangat ganas dan kuat, mampu menembus logam dan membelah batu, dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kuda petir unicorn unggul dalam konfrontasi langsung, kuda petir unicorn juga merasakan sedikit rasa sakit. Bagus sekali, semakin kuat dirimu, semakin aku menyukaimu. Semangat bertarung Lin Chen melambung tinggi. Kekuatan kuda petir unicorn sangat dahsyat, potensinya tak terbatas, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Neek, gelombang. Kuda petir unicorn itu melangkah dengan kuku besi, ekspresinya angkuh, seolah-olah meremehkan Lin Chen. Hehe, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapimu, ya? Kata Lin Chen sambil tersenyum. Jika dia bertarung tanpa senjata, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, jadi dia harus menggunakan senjata perang. Neek, gelombang. Kuda petir unicorn itu tampak semakin angkuh, menatapnya dengan mata dingin dan menghina. Kemarilah, teriak Lin Chen. Tepat setelah dia selesai berbicara. Tubuh Unicorn Lightning Steed berubah menjadi petir, tanduknya dipenuhi cahaya guntur, seperti pedang tajam, ujungnya tak tertandingi, benar-benar dahsyat. Uset, gelombang. Seperti sambaran petir di langit, aliran udara spasial itu tampak terkoyak dengan tanda yang jelas, mengeluarkan suara siulan keras seperti gergaji, menyerang Lin Chen secara langsung dengan dahsyat dan tanpa ampun. Kali ini, Lin Chen tidak menghindar lagi, dan dia juga tidak berniat menggunakan cincin pengendali binatang, sebaliknya, dia berdiri tanpa bergerak, setenang jurang.
Hanya sepasang matanya yang dingin dan tajam yang seolah mampu menembus jiwa. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual tak terlihat menyelimuti sekitarnya, matanya mengamati pola bebatuan, telinganya mendengar perkelahian semut, kelima indranya diasah hingga ekstrim, dengan mantap mengunci lintasan serangan kuda petir unicorn. Namun, unicorn lightning steed itu licik dan cerdas, dengan indera krisis yang kuat. Melihat Lin Chen berdiri diam, ia sengaja memancarkan kilatan bayangan petir, mencoba membingungkan Lin Chen. Sayangnya, Lin Chen tetap seteguh gunung, hatinya sekokoh batu karang, tak tergoyahkan oleh petir, sangat tenang. Kuda petir unicorn kehilangan kesabaran dan menyerang dengan ganas, berubah menjadi sinar petir yang dahsyat, momentumnya seperti pedang yang cepat, membawa ujung yang tajam, menerobos aliran udara, dan seolah-olah merobek celah di ruang angkasa, menyerang langsung titik akupuntur jantung Lin Chen. Tepat pada saat kritis, dalam jangkauan. Tiba-tiba, mata Lin Chen memancarkan cahaya tajam, setelah mengumpulkan kekuatan sejak lama, ia menggunakan ketenangan untuk melawan gerakan. Bintang petir. Serangan dari jurus petir meteor Jian Hen, dengan ujung yang bahkan lebih tajam. Saat ki pedang yang tak tertandingi menekan masuk, kuda petir unicorn menyadari ada sesuatu yang salah, bereaksi cepat, dan dengan sigap bergerak ke samping. Uset, gelombang. Ki pedang itu seperti epifilum yang melesat, sangat cepat, memotong aliran energi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah sudut serangan teknik pedangnya, yang dihitung dengan sangat detail. Awalnya, Lin Chen bisa saja memutus tanduk petir kuda petir unicorn dengan satu tebasan pedang, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan sudut yang paling tepat untuk menebas secara diagonal ke arah tanduk petir, menghancurkan cahaya petir. Neek, gelombang. Kuda petir unicorn itu menjerit kesakitan, sangat ketakutan, dan akhirnya menyadari bahwa Lin Chen adalah makhluk yang sangat berbahaya, lalu menghindar secepat kilat. Lin Chen menyandarkan pedang tajamnya di belakang punggungnya dan tersenyum puas, "Anak kecil, apakah kau tahu rasa takut sekarang? Barusan aku sengaja mengampunimu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, menyerahlah dengan patuh dan hindari penderitaan fisik." Ekspresi kuda petir unicorn itu menunjukkan rasa takut, namun ia tidak kehilangan kesombongannya, mengangkat kepalanya dengan bangga, menantang Lin Chen, seolah berkata, "Jika kau ingin menaklukkanku, kau harus mengejarku." Sesuai dugaan, kuda petir unicorn berbalik, berubah menjadi petir guntur, dan melarikan diri tanpa berhenti. "Berusaha melarikan diri, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menangkapmu," teriak Lin Chen, kekuatan spiritualnya terkunci pada target, melangkah seperti meteor, berlari kencang seperti kilat, meninggalkan debu di belakang, mengejar seperti angin dan kilat, memburu dengan kecepatan ekstrim. Desis, desis, gelombang. Dua bayangan petir, satu di depan dan satu di belakang, saling mengejar. Meskipun kuda petir unicorn memiliki keunggulan dalam teknik pergerakan, bagaimanapun juga, sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Chen. Kuda itu mulai mengubah lintasan dan arahnya secara acak, bayangan petir yang menyeramkan berkelebat tak beraturan di hutan lebat. Mengejar dalam garis lurus membutuhkan daya tahan dan cukup sulit. Tapi jika kau bersikeras bermain seperti ini, maka kau akan mati. Lin Chen terkekeh dalam hati, berpikir, mungkinkah kebijaksanaan manusia benar-benar lebih rendah daripada binatang ilusi? Desis, desis, gelombang. Sosok Lin Chen berkelebat aneh, sengaja sedikit memperlebar jarak untuk membuat kuda petir unicorn itu lengah, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu jauh, jika tidak, persepsi spiritual Lin Chen akan kesulitan melacaknya. Satu orang dan satu binatang, seperti kucing mengejar tikus, saling mengejar dengan sekuat tenaga di hutan. Meskipun Lin Chen berada cukup jauh di belakang, dia tetap sangat tenang, persepsi spiritualnya terkunci dengan kuat, perlahan-lahan memahami lintasan gerakan dan inersia naluriah dari kuda petir unicorn. "Kamu pasti akan kalah." Mata tajam Lin Chen berbinar, dan seringai jahat tersungging di sudut mulutnya. Mengikuti lintasan gerakan dan arah gerakan naluriah kuda petir unicorn, Lin Chen sengaja melepaskan cahaya petir. Hosh, hosh, gelombang. Pedang demi pedang, yang dipenuhi petir, melesat keluar dari berbagai sudut yang berbeda. Meskipun teknik pergerakan Lin Chen tidak sebaik kuda petir unicorn, kemampuannya untuk menyamarkan auranya jelas lebih unggul daripada kuda petir unicorn. Cahaya petir dan ki pedang beterbangan kemana-mana, sosok Lin Chen bagaikan kilat, diikuti oleh ki pedang, membuat kuda petir unicorn tidak dapat membedakan wujud asli Lin Chen, yang merasa dikelilingi bahaya di mana-mana. Setelah sekian lama, kuda petir unicorn merasa semakin gelisah, hatinya panik, ia benar-benar dibuat bingung oleh Lin Chen. Mengetahui keadaan semakin buruk, ia tidak ingin terus terlibat dan berniat untuk langsung menyerbu ke depan untuk melarikan diri dari zona bahaya. Namun siapa sangka bahwa Lin Chen sedang mengelabui lawan dengan serangan di mana-mana, menciptakan posisi auranya, dan terus-menerus menjebaknya dari tiga sisi. Dia sudah menghitung dalam hatinya bahwa jika kuda petir unicorn terpojok, reaksi naluriahnya pasti akan menerobos ke arah keempat yang relatif aman. Hosh, hosh, gelombang. Kilatan ki pedang petir melesat dan berkelebat, Lin Chen telah mengantisipasi ini dan menyiapkan jebakan. Kilat petir. Teknik gerakannya semakin intensif, merangsang potensinya, dan dia melampaui batas kemampuannya. Sesuai dugaan, kuda petir unicorn, yang tak ingin lagi terjerat, menerobos menuju posisi keempat yang relatif kosong di sebelah kiri, seperti anak kuda putih yang melesat melewati celah, secepat kilat, dalam garis lurus, dengan cepat melarikan diri. Tepat saat itu,
Kau tertipu. Dengan teriakan keras, Lin Chen bahkan sengaja meninggikan suaranya, mengeluarkan raungan guntur yang muncul begitu saja, seperti memukul gunung untuk mengguncang harimau. Kuda petir unicorn itu tersentak dan kecepatannya sedikit melambat. Bintang petir. Sebuah serangan pedang petir, dengan momentum seperti tanda bintang, niat pedang kesempurnaan agung, tampak memiliki ki pedang yang tak terhitung jumlahnya, meliputi langit dan bumi saat menyelimutinya. Kuda petir unicorn telah merasakan serangan pedang Lin Chen dan merasakan ketakutan, secara naluriah mundur. Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen telah lama dengan cermat menghitung langkahnya, bergerak dengan hati-hati. Melihat kuda petir unicorn melesat mundur dengan panik, 3 jarum terbang langsung muncul di antara jari-jarinya, ujungnya setipis benang, mustahil untuk dilihat mata, auranya begitu halus sehingga sulit dirasakan. Namun, tubuh unicorn Lightning Steed terlalu cepat. Mengandalkan instingnya dalam menghadapi krisis, ia menghindari serangan mendadak dari 2 Thunder Flying Needle, tetapi 1 Thunder Flying Needle masih menemukan celah. Uset, gelombang. Ujung yang halus, dengan ketajaman tak terbatas, langsung menembus kaki belakang kuda petir unicorn. Jangan remehkan jarum terbang kecil ini, ia dipenuhi dengan kekuatan petir yang dahsyat. Wow, gelombang-gelombang. Kuda petir unicorn itu menjerit kesakitan, kaki belakangnya terstimulasi oleh guntur, seolah lumpuh, melarikan diri dengan ketakutan. Namun, kuda petir unicorn itu mengalami cedera pada titik akupuntur kakinya, menyebabkan kelumpuhan dan rasa sakit, sehingga larinya menjadi tidak stabil. Bagaimana mungkin 3 kaki bisa berlari secepat 4 kaki? Kecepatannya sangat berkurang, dan Lin Chen sudah cukup percaya diri untuk menyalip kuda petir unicorn itu. Masih berusaha melarikan diri. Lin Chen berteriak, petirnya semakin kuat, melangkah seperti guntur yang mengamuk. Hosh, hosh, gelombang. Sekali lagi, Thunder Flying Needles, yang dipandu oleh persepsi spiritualnya, dengan mantap mengunci target pada unicorn Lightning Steed. Kuda petir unicorn mengalami cedera pada titik akupuntur kakinya dan sangat terganggu, sehingga menghindar menjadi semakin sulit. Sayangnya, ia dihantam oleh 2 jarum terbang petir lagi. Kuda petir unicorn itu berlari kencang sambil meraung kesakitan, bayangan petir dan cahaya petirnya yang menyambar bergetar, kecepatannya semakin lambat, dan waktu reaksinya pun semakin lamban. Haha, harta kecilku, kau kalah. Akui kekalahanmu dengan patuh. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, melompat ke depan, mendarat, dan duduk dengan mantap di punggung kuda. Desis, gelombang-gelombang. Kuda petir unicorn itu sangat marah, tubuhnya menolak guntur, menyambar dan berjatuhan dengan liar. Masih mencoba mengejutkanku. Kalau begitu, aku akan membuatmu patuh. Teriak Lin Chen, mengangkat cincin pengendali binatang, mengaktifkannya dalam sekali gerakan, mengarahkannya langsung ke kuda petir unicorn, dan memakainya dengan kuat. Taklukkan, gelombang. Lin Chen berteriak keras, cincin pengendali binatang mengencang, memancarkan kekuatan yang menusuk, menyiksa kuda petir unicorn seolah-olah 10.000 semut sedang menggigitnya. Desis, gelombang. Kuda petir unicorn itu meraung kesakitan, bergerak semakin lambat. Apakah kamu tunduk? Lin Chen berteriak, duduk di punggung kuda yang beratnya seperti gunung. Ekspresi unicorn Lightning Steed tampak kesakitan, tetapi ia tetap teguh. Masih tidak mau menyerah. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran lagi. Ekspresi Lin Chen berubah garang. Sambil mengendalikan kerusakan dahsyat dari cincin pengendali binatang, dia juga mengirimkan jarum terbang petir, menusuk dengan ganas ke arah kuda petir unicorn. Tidak ada pilihan. Kuda petir unicorn itu pada dasarnya terlalu sombong, sulit diatur dan tidak terkendali, mustahil untuk menggerakkannya dengan emosi. Oleh karena itu, untuk menangani kuda petir unicorn, ia harus menerapkan perawatan yang tepat untuk penyakitnya, membuatnya benar-benar patuh. Akhirnya, di bawah siksaan dan kehancuran berulang-ulang yang dilakukan Lin Chen, kuda petir unicorn akhirnya menurunkan kesombongannya, menekuk keempat kakinya, seolah-olah berlutut. Lin Chen mengacungkan jari tengah, menatap kuda petir unicorn dari atas, kau tunduk, kan? Gelombang. Meskipun kuda petir unicorn itu enggan, ia hanya bisa dengan berat hati memohon belas kasihan. Bukankah lebih baik kau menyerah lebih awal? Lin Chen tersenyum cerah, dengan lembut mengelus kepala kuda petir unicorn, dan berkata sambil tersenyum, karena kau sudah menyerah, mulai sekarang aku adalah tuanmu. Kau harus patuh, mengerti? Kuda petir unicorn itu tidak tahu apakah ia bisa memahami ucapan manusia, tetapi keadaan yang penakut dan cemas itu menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Lin Chen. Langsung, Lin Chen mengeluarkan jarum terbang petir, melepaskan kendali cincin pengendali binatang, dan berkata, kau akan tetap mengenakan cincin pengendali binatang ini. Ini juga agar aku bisa mengendalikan temperamenmu. Aku akan melepasnya ketika aku benar-benar puas. Adapun panggilan apa yang akan kuberikan padamu mulai sekarang, biarkan aku memikirkannya. Lin Chen berpikir sejenak, lalu menjentikkan jarinya, baiklah, mulai sekarang kau akan dipanggil kuda petir. Kuda petir. Kuda petir unicorn itu tampak seperti setengah mengerti, setengah tidak mengerti, tetapi bagaimanapun juga, memang wajar untuk takut pada Lin Chen, si iblis ini. Bab 316. 1000 puncak. 1000 titik tajam, seperti jarum, menembus tubuh seekor harimau. Melolong, gelombang. Harimau buas itu meratap memilukan, lalu jatuh tersungkur ke dalam genangan darah. Uset, gelombang.
Dengan dentingan tajam pedangnya, Du Guchong menusukkan pedangnya ke depan, merobek kulit harimau, memotong ke dalam rongga yang dalam, dan mengambil kristal binatang yang berkilauan. Selesai. Du Guchong menoleh ke belakang sambil tersenyum, memamerkan prestasinya. Wosh! Gelombang, Du Gusue menarik napas dalam-dalam, menjentikkan cambuk peraknya ke belakang, dan tersenyum bahagia, ini adalah kristal binatang sejati tingkat 5 ke 6. Kerja sama kita memang telah mempermudah segalanya. Tentu saja, kakakmu tidak seburuk yang kau kira, dan bekerja sama denganmu berjalan cukup lancar, kata Du Guchong sambil tersenyum. Tepat saat mereka sedang berbicara. Tiba-tiba, uset, gelombang. Cahaya yang dahsyat dan menakutkan melesat keluar dari hutan tanpa peringatan. Hah! Du Guchong hanya merasakan hembusan angin dingin menerpa punggungnya. Terkejut, dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Bang! Gelombang. Cahaya pedang berkobar, percikan api berterbangan kemana-mana. Meskipun Du Guchong sempat bertahan, cahaya dahsyat ini menjadi lebih ganas dan sulit untuk dihadapi. Pedang panjang di tangan Du Guchong bergetar hebat dengan kekuatan yang terus-menerus, mengguncang tubuhnya. Dia mengeluarkan teriakan tertahan, memegang pedang panjangnya secara horizontal, dan berulang kali dipaksa mundur 4 atau 5 langkah. Siapa? Du Guchong berteriak ke arah hutan. Jelas, cahaya yang sangat kuat ini bukan berasal dari binatang ilusi. Melihat ini, Du Gusue tahu ada sesuatu yang salah. Dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, tetap waspada ke segala arah, dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Haha, Chong Shao benar-benar memiliki keterampilan yang bagus. Sambil tertawa terbahak-bahak, Sima Haotian berjalan keluar dari hutan lebat. Melihatnya, wajah Du Guchong berubah drastis. Menyadari situasinya, dia berkata, ayo pergi. Gelombang. Du Gusue mengerti, dia tahu Sima Haotian memiliki niat jahat, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan tandingan Sima Haotian. Tanpa membuang kata pun, keduanya berbalik dan melarikan diri. Namun, begitu mereka melangkah beberapa langkah, cahaya terang kembali melesat keluar dari hutan. Hati-hati, Du Guchong mengayunkan pedangnya dengan marah, ujungnya yang tajam seperti hujan, menyapu ke segala arah. Harimau terbang guntur. Telapak tangan Du Gusue bergetar hebat, meraung serempak. Harimau terbang yang dipenuhi cahaya petir menyerang dengan ganas. Bang bang bang, gelombang. Ledakan bertubi-tubi, cahaya menyambar, arus udara kacau, dan debu bergulir. Du Gusue dan orang lainnya tidak mampu menandingi kekuatan lawan meskipun mereka bergabung, dan terpaksa mundur. Aku khawatir aku harus meminta kalian berdua untuk tetap tinggal. Suara dingin dan menyeramkan lainnya terdengar. Lu Feipeng dan Lu Qing melangkah keluar dari hutan, wajah mereka penuh dengan kebencian. Lu Feipeng, Lu Qing, Ma Hao, aku tak percaya kalian sekelompok tikus bersekongkol dan merendahkan diri ke level yang sama. Kata Du Guchong dengan marah, jika kalian punya masalah, serang aku. Lepaskan Xiao Sue Si Mei, Tuan Muda akan senang bermain-main dengan kalian. Ingin menjadi pahlawan yang melindungi si cantik. Maaf, kami sama sekali tidak bermaksud mempersulit Xiao Sue Si Mei. Kami hanya tidak menyangka kalian berdua akan bersama. Nada suara Sima Haotian dingin. Kemudian dia berkata kepada Du Gusue, Xiao Sue Si Mei, ini adalah dendam pribadi antara aku dan mereka. Kau duluan, kami sama sekali tidak akan menyakitimu sedikitpun. Huff, Nona adalah murid Aula Xuanhu, dan sekarang aku bahkan berpasangan dengan Chong Sikyong untuk ujian. Nona sama sekali tidak akan meninggalkan rekan satu timnya. Du Gusue mendengus dingin. Xiao Sue Si Mei, terima kasih atas ketulusanmu, tetapi beberapa bajingan ini mengincarku. Tidak perlu kau ikut campur dalam masalah ini. Pergilah jika kau bisa, mereka tidak akan berani mengambil nyawaku. Kata Du Guchong. Aku tidak akan pergi, Nona ingin melihat seberapa sombongnya mereka. Kata Du Gusue dingin. Xiao Sue Si Mei, jangan marah. Jika Chong Shao ingin pergi, dia boleh pergi, tetapi dia harus meninggalkan kristal binatang buas yang dia ambil. Wajah Sima Haotian muram. Dia tahu temperamen Du Guchong, dia tidak akan pernah mudah menyerah kepada orang lain. Mau kristal binatang buas? Baiklah, berlutut dan mohon padaku. Asalkan kau membuat tuan ini senang, apa salahnya memberikannya kepada kalian sekelompok sampah? Ekspresi Du Guchong angkuh, menunjukkan tidak ada rasa takut. Mencari kematian. Wajah Sima Haotian langsung berubah dingin. Dengan cahaya yang kuat, ia menghunus pedangnya dan meluncurkan cahaya pedang berbentuk naga yang dahsyat ke arah Du Guchong. Wajah Du Guchong tampak terkejut. Cahaya pedang itu terlalu kuat, seperti pelangi yang menembus. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melawan balik, menyalurkan seluruh ki sejatinya, dan menebas dengan ganas menggunakan pedang lurusnya. Bang! Gelombang! Poin-poin tajam bermunculan. Bagaimana mungkin Du Guchong, dengan hanya 5 revolusi tingkat kultivasi alam bela diri sejati, bisa menandingi Sima Haotian, yang merupakan alam bela diri sejati 8 revolusi dan telah memahami kesempurnaan agung dari niat pedang. Cipratan! Gelombang! Du Guchong terguncang hebat dan memuntahkan darah. Cahaya pedang di tangannya hancur berkeping-keping, dan dia terlempar beberapa meter, jatuh ke tanah. Sima Haotian, jangan keterlaluan. Du Gusue sangat marah dan berkata dingin, kita semua adalah murid paviliun penjinak hewan, dari asal dan garis keturunan yang sama. Mengapa menindas orang lain dan memaksa kami seperti ini? Jika kau punya ambisi, sebaiknya selesaikan ujian dengan benar dan raih peringkat dengan adil dan jujur.
Xiao Suesimei, para bajingan ini sama sekali tidak datang untuk persidangan. Mereka sudah lama berencana untuk berurusan dengan kita, kata Du Guchong dengan geram. Benar, kau tidak sepenuhnya putus asa. Wajah Sima Haotian dingin. Dia bertanya, di mana War Tiger? Karena kau bisa bertemu dengannya, pasti ada cara untuk menghubunginya. Dia, Du Guchong tersenyum licik pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia berteriak ke satu sisi dengan terkejut, kakak harimau pertempuran. Hah? Sima Haotian dan yang lainnya secara naluriah menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Ayo pergi, gelombang. Du Guchong melesat, menarik Du Gusue yang terkejut, lalu melarikan diri dengan cepat. Beraninya kau mempermainkanku, kejar aku, seru Sima Haotian dengan marah. Desis, gelombang. Sima Haotian dan yang lainnya segera mengejar. Meskipun Du Guchong menggunakan trik kecil dan mendapatkan keuntungan di awal, dia tahu kultivasinya terbatas. Terlebih lagi, karena Sima Haotian dapat melacak mereka, dia pasti memiliki harta sihir yang membantunya, sehingga sulit untuk lolos dari cengkramannya. Memikirkan hal ini, Du Guchong berkata, Xiao Suesimei, mari kita bagi menjadi dua kelompok dan pimpin mereka pergi. Tapi kaulah yang mereka incar. Bahkan jika aku pergi, mereka tidak akan mempersulitku. Apa gunanya? Du Gusue tidak bersedia. Aku tahu, tapi kekuatan mereka jauh melebihi kita. Melarikan diri lebih jauh bukanlah solusi, cepat atau lambat kita akan jatuh ke dalam cengkraman mereka. Tapi jika kita berpencar, setidaknya kita bisa membingungkan mereka dan mengurangi tekanan, kata Du Guchong dengan cemas, jangan khawatir, mereka tidak akan berani mengambil nyawaku. Paling buruk, aku hanya akan menelan harga diriku dan memberikan kristal binatang itu kepada mereka. Setelah kau melarikan diri, cobalah untuk menghubungi kakak Chen sesegera mungkin agar dia bisa bersiap. Kata-kata Du Guchong masuk akal. Du Gusue juga merasa bahwa melarikan diri saja bukanlah solusi, jadi dia berkata, kalau begitu Chong Sikyong, kamu harus sangat berhati-hati. Kehilangan muka bukanlah apa-apa, yang terpenting adalah menjaga dirimu sendiri. Oke. Du Guchong mengangguk sedikit, dan keduanya segera berpisah menjadi dua kelompok dan melarikan diri. Mereka berpisah. Lu Feipeng terkejut. Bukankah ini lebih baik, jika Xiao Suesimei tidak pergi, menghadapi mereka akan lebih terkendali. Sima Haotian tidak keberatan. Dia mengeluarkan cermin Xuan Yuan, mengunci aura dan lokasi Du Guchong dengan kuat, dan berteriak, sampah ini lari ke kiri. Kejar cepat. Meskipun begitu, dipimpin oleh Sima Haotian, Lu Feipeng dan yang lainnya mengikuti dari dekat, mengejar dengan sekuat tenaga. Du Guchong melarikan diri dengan cepat, merasakan beberapa aura mengejarnya dari dekat, perlahan-lahan mendekat. Dia mengumpat keras, sialan. Bajingan-bajingan ini, kenapa mereka semua berlari ke arahku? Bertemu dengan wabah ini adalah nasib buruk terburuk dalam 8 kehidupan. Tidak mungkin, jika aku terus berlari seperti ini, aku akan segera tertangkap. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Seperti yang dia duga. Sebuah pikiran terlintas di benak Du Guchong. Dia mengeluarkan kristal binatang buas itu, bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi kesakitan, gelombang ini benar-benar menyakitkan, tapi tidak ada cara lain. Kakakmu tidak mau merendahkan diri di hadapan sekelompok sampah ini, jadi aku hanya bisa meninggalkanmu. Segera setelah itu, Du Guchong kemudian tertawa penuh kemenangan kepada Sima Haotian dan yang lainnya di belakangnya, haha. Kalian tidak mau kristal binatang buas. Tidak masalah, kakak kalian akan bermurah hati sekarang. Aku akan melemparkannya kepada kalian anjing-anjing seperti tulang. Aku akan memberikan semuanya kepada kalian makhluk-makhluk anjing. Perhatikan baik-baik, ini dia dua kristal binatang sejati tingkat 4. Kualitasnya sangat bagus. Akan kuberikan padamu sekarang, kata Du Guchong. Kemudian, dia dengan ganas melemparkan kedua kristal binatang di tangannya ke dua arah yang berbeda. Kristal buas es. Sima Haotian dan Lu Feipeng merasa kesal, sementara Lu Qing dan Ma Hao bereaksi lebih keras. Kristal binatang sejati tingkat 4. Membuangnya begitu saja adalah pemborosan harta surgawi. Aku sudah lama mendengar tentang gaya hidup murahan Du Guchong, dan dia memang tidak tahu malu. Lu Qing dan Ma Hao sangat kesal dan ingin sekali mengambil kembali kristal binatang buas itu. Lagi pula, membunuh binatang ilusi tingkat 4 di ruang binatang hantu ini bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka tetap menekan pikiran itu. Melihat Sima Haotian dan yang lainnya tidak terpengaruh, Du Guchong terkejut sejenak. Dia mengeluarkan beberapa kristal binatang buas lagi, yang sebenarnya adalah kristal binatang buas tingkat rendah, tetapi dia sengaja tertawa penuh kemenangan seolah-olah menggoda mereka, haha. Lihat, ada juga kristal binatang buas tingkat 5. Tingkat 6 di sini, kalian benar-benar tidak tergoda, semuanya diberikan kepada kalian secara cuma-cuma sekarang. Saat dia berbicara, Du Guchong berlari sambil melemparkan kristal binatang ke berbagai arah yang berbeda. Sialan, bajingan ini, jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita menangkapnya, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Wajah Lu Qing memerah karena marah. Kemanapun Du Guchong melempar, matanya mengikuti, merasa sangat kesal. Sima Haotian juga sangat kesal. Dia menggertakkan giginya dan berkata, korbankan yang kecil untuk yang besar. Bajingan ini jelas-jelas sengaja mencoba memecah belah kita, agar dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bertahanlah saat seharusnya, jangan lupa tujuan utama kita adalah harimau perang. Selama kita mengalahkan harimau perang, kita masih punya cukup waktu untuk mendapatkan kristal binatang buas.
Benar sekali. Jangan tergoda oleh keuntungan kecil di depan mata. Mari kita tangkap bajingan ini secepat mungkin. Tambah Lu Feipeng. Ini sangat menjengkelkan. Nanti kalau kita menangkapnya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang setimpal. Kata Ma Hao dengan marah. Melihat si Ma Hao Tian dan yang lainnya tidak terpengaruh dan tidak bergeming, masih mengejar dari dekat, Du Guchong menggertakkan giginya dengan kesal, sialan. Aku benar-benar meremehkan kesabaran mereka. Jika aku bisa memanggil binatang awan terbang, aku tidak akan terpaksa berada dalam situasi seperti ini. Tepat saat dia bergumam. Tiba-tiba, cahaya-cahaya dahsyat, seperti kilat dan pelangi yang mencolok, menyapu ke arahnya. Du Guchong sedikit terkejut dan segera melesat pergi untuk menghindar. Kau pikir kau lari kemana? Dengan teriakan marah, meskipun berada 20 hingga 30 meter jauhnya, si Ma Hao Tian secara mengejutkan berhasil mengejar hanya dalam beberapa langkah. Lagi pula, kultivasi alam bela diri sejati 8 revolusi bukanlah untuk pertunjukan. Naga terbang yang menutupi bumi. Naga terbang itu meraung, energi pedangnya saling bersilangan. Si Ma Hao Tian melepaskan gerakan dahsyat, yang menghantamnya seperti gelombang pasang yang luar biasa. Ekspresi Du Guchong berubah drastis. Dia bergerak cepat ke kiri dan ke kanan tetapi tidak bisa menghindarinya. Cahaya dahsyat naga terbang tepat di depannya, tak bisa dihindari. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menebas secara horizontal dengan pedangnya, hancurkan. Gelombang. Bang, gelombang. Naga terbang itu hancur berkeping-keping, tetapi Du Guchong secara bersamaan menderita kekuatan dahsyat yang terus-menerus. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, darah dan ki-nya bergejolak, dan sosoknya terhuyung-huyung. Menyerahlah padaku. Si Ma Hao Tian melangkah maju dengan cepat, mendekat dalam sekejap. Pedang tiraninya menyerap arus udara, menyerang dengan kekuatan 1000 jin, menebas langsung ke arah Du Guchong. Pergi sana, gelombang. Du Guchong mengayunkan pedangnya dengan marah dan melawan balik dengan gigi terkatup. Dentang, gelombang. Dentingan logam, cahaya bilah dan bayangan pedang, ujung-ujung tajam berhamburan. Ciuman gelombang. Du Guchong memuntahkan darah, tanda kekalahannya. Ia terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus, mendarat di tanah. Ia menopang dirinya dengan pedang panjangnya, matanya merah padam, dipenuhi kebencian yang mendalam. Tidak lari lagi, iya. Si Ma Hao Tian muncul, ekspresinya dingin dan tegas. Desis, desis, gelombang. Lu Feipeng dan yang lainnya dengan cepat menyusul, wajah mereka penuh amarah, pedang terhunus dan busur tertekuk, mengepung Du Guchong sepenuhnya. Bab 317. Desir, gelombang. Kilatan petir melesat, ujungnya yang tajam berkilauan. Melolong, gelombang. Dengan lolongan yang memilukan, kepala beruang hitam yang besar jatuh, berlumuran darah. Gedebuk, gelombang. Seekor beruang hitam besar roboh dengan keras. Segera setelah itu, cahaya petir terwujud, Lin Chen muncul dengan gagah, menunggangi kuda petir, memegang pedang api merah. Uset, gelombang. Sebuah pedang menembus dada, semudah memotong tahu, mengiris daging yang tebal, dan sebuah pedang mencabut kristal binatang buas. Lumayan, dengan kecepatanmu dan pedangku yang cepat, kerjasama kita sungguh tak terkalahkan. Lin Chen memuji sambil tersenyum, merasa cukup puas dengan kuda petir yang baru saja dijinakkannya. Nei-nei gelombang-gelombang. Kuda petir itu meringkik, menghentakkan kukunya. Dikendalikan oleh cincin pengendali hewan buas, dan setelah menyaksikan Lin Chen membantai hewan buas tanpa ampun berkali-kali, kuda petir itu menyadari kengerian Lin Chen, mengembangkan rasa hormat dan menjadi sepenuhnya patuh. Segera setelah itu, Lin Chen menyimpan kristal binatang itu, tatapan tajamnya menyapu hutan. Seolah-olah dia telah merasakan sesuatu sebelumnya, dia tiba-tiba bergumam, kalian berdua sudah mengamati begitu lama, bukankah kalian berencana untuk menunjukkan diri? Tetap saja tak bisa bersembunyi dari tatapan tajam Kakak San. Kekuatan Kakak San memang luar biasa, reputasinya gemilang, dan aku bahkan pernah dikalahkan olehmu sebelumnya. Dua murid dari daftar harimau petarung Aula Xuanhu keluar dari hutan lebat dengan senyum di wajah mereka. Kalian terlalu baik, bagaimana seharusnya saya memanggil kalian berdua kakak senior? Tanya Lin Chen dengan tenang. Meskipun ia tidak memiliki kesan yang baik terhadap sebagian besar orang di daftar harimau petarung Aula Xuanhu, mereka tetaplah kakak senior Aula Xuanhu. Saya Du Gulang, seorang pemuda tinggi dan kurus meminta maaf. Jadi, Anda kakak senior Du Gulang, jawab Lin Chen dengan sopan. Ia memang memiliki kesan tertentu tentang Du Gulang, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar harimau petarung. Ia ingat ketika ia sedang menapaki peringkat, ia telah melewati Du Gulang ketika langsung masuk ke 4 besar, dan langsung menantang Du Gumo. Aku Du Guchen, mungkin kau tidak mengingatku, tapi aku pernah dikalahkan olehmu. Seorang pemuda tampan lainnya tersenyum ramah. Ia berada di peringkat kelima dalam daftar harimau petarung dan memang pernah dikalahkan oleh Lin Chen. Hehe, berkat kamu kami berhasil mendapatkan kesempatan uji coba yang langka ini. Du Gulang tertawa, tampak cukup ramah. Kalian berdua adalah kakak senior saya, tidak perlu terlalu sopan. Lin Chen berkata dengan ekspresi tenang, menambahkan, benar, waktu persidangan terbatas. Jika kalian berdua kakak senior tidak memiliki hal penting, maka adik junior ini akan pergi terlebih dahulu. San Sidi, mohon tunggu. Du Gulang segera memanggil. Apalagi yang penting, kakak senior.
Jika Anda ingin bekerja sama, saya khawatir saya harus meminta maaf, karena adik junior ini terbiasa bertindak sendiri, kata Lin Chen dengan tenang. Kekuatan Zhan Sidi luar biasa, dan kemampuan pedangnya sangat hebat, bagaimana mungkin kami berani memanfaatkanmu? Hanya saja ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, dan itu juga berkaitan denganmu, kata Dugu Lang dengan ekspresi serius. Astaga, Kakak Lang, jangan ragu-ragu, biar ku katakan. Dugu Chen tampak tidak sabar dan berkata dengan marah, Zhan Sidi. Ini menjengkelkan, orang-orang Sima Haotian itu, siapa yang tahu harta sihir apa yang mereka gunakan, sekarang telah berkumpul dan bergabung, dan mencari kemana-mana keberadaan kita, murid Aola Xuanhu. Kita sial dan kristal binatang kita dicuri oleh mereka, dan Sima Haotian bahkan secara khusus meminta kita untuk menyampaikan pesan, memberitahumu untuk berhati-hati jika kita bertemu denganmu, dan juga mengatakan bahwa kau bilang apa tentangku, tanya Lin Chen. Katanya kau jangan terlalu sombong, dan jika kau tidak mengakui kekalahan hari ini, mereka jamin kau akan diseret mendatar. Jawab Dugu Chen dengan nada lemah. Oh, apakah kau melihat Chong Sao dan Sue Siji? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Adapun ancaman dan peringatan Sima Haotian, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Tidak, barusan kami mendengar keributan ini dan diam-diam menyelinap ke sini, dan kebetulan bertemu denganmu, kata Dugu Chen. Zhan Sidi, seru Dugu Lang dengan marah, orang-orang Sima Haotian ini benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan tidak punya tempat di ujian awalnya, dan sekarang mereka secara khusus membalas dendam kepada kita, murid Aola Xuanhu, untuk mendapatkan kembali muka. Terlebih lagi, dia memiliki harta karun bernama cermin Xuan Yuan, yang dapat melacak keberadaan kita. Tepat sekali, kita benar-benar tidak bisa menerima ini. Kata Dugu Chen dengan marah, ini kesempatan langka untuk bertemu Zhan Sidi. Dengan kekuatanmu, jika kita bergabung, kita pasti bisa mengalahkan mereka dan merebut kembali kristal binatang buas itu. Ya, kami hanya ingin melampiaskan amarah kami. Selama Zhan Sidi bersedia bertindak, kami tidak akan pernah meminta kristal binatang buas yang telah kami peroleh. Kata Dugu Lang dengan penuh kebencian. Lin Chen berpikir sejenak, sebelum akhirnya berbicara. Tiba-tiba, seberkas cahaya aneh melesat keluar dari kedalaman hutan lebat, langsung menuju langit. Cahaya ini, Dugu Chen terksenjing. Pasti itu cermin Xuan Yuan di tangan Sima Haotian. Sepertinya mereka sengaja ingin memancingmu datang, kata Dugu Lang. Tepat saat mereka sedang berbicara, suara Sima Haotian menggema di langit, harimau perang. Aku tahu kau bersembunyi di suatu tempat di hutan kuno. Aku tak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Saudaramu, si bajingan Dugu Chong, sekarang ada di tanganku. Kau punya waktu setengah jam untuk datang ke sini, kalau tidak, aku akan membuat saudaramu lumpuh. Jangan kira aku berlebihan, aku jamin aku akan melakukan apa yang kukatakan. Sima Haotian, kata Dugu Chen sambil menggertakkan gigi, penjahat ini benar-benar merencanakan ini sejak lama dan mengambil setiap tindakan pencegahan. Dia bahkan membawa harta transmisi suara yang dapat mencapai 1000 li. Saudara Chong. Ekspresi Lin Chen berubah muram, dan ia merasakan gelombang amarah. Ia bisa mentolerir apapun, tetapi jika keluarga dan teman-temannya diancam atau dilukai, itu adalah kebalikan dari kesabaran Lin Chen. Dan yang terasa paling menjijikkan dan menyebalkan adalah ketika seseorang menggunakan keluarga dan teman-temannya untuk mengancamnya. Tanpa ragu sedikit pun, Lin Chen mengeluarkan sebuah alat pendeteksi dan mendapati bahwa alat itu merespons dengan kuat. Namun, arah respons alat pendeteksi itu bukan dari berkas cahaya, melainkan dari lokasi lain yang jauh dari berkas cahaya tersebut. Dia mengerutkan kening dan berkata, Xiao Sui. Zhan Sidi, bagaimana sekarang? Tanya Dugu Chen. Zhan Sidi, katakan saja, dan kami akan melakukannya bersamamu. Kata Dugu Lang dengan tegas. Baik, Lin Chen mengangguk dengan mantap dan berkata, kalian duluan saja, ingat jangan terlalu dekat. Aku akan menemui Sue Siji dulu. Bergabung dengan lebih banyak orang akan memudahkan kita menghadapi mereka. Dipahami. Kalau begitu, hati-hati. Dugu Lang dan yang lainnya sangat gembira dan berlari ke dalam hutan mengikuti pancaran cahaya tersebut. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin dan dia berkata, kuda petir, ayo pergi. Neek, gelombang. Kuda petir itu sangat patuh, mengikuti arahan Lin Chen dan melesat ke arah yang ditunjukkan oleh manik pendeteksi. Saat ini juga, di suatu tempat di hutan lebat, dua serigala iblis sedang berpacu mengejar Dugu Sue. Ngomong-ngomong, Dugu Sue cukup sial. Saat fokus melarikan diri, dia tanpa sengaja bertemu dengan dua serigala iblis ini. Meskipun binatang ilusi di dalam sini terlihat jinak, mereka memiliki naluri teritorial yang kuat. Meskipun Dugu Sue tidak secara aktif memprovokasi mereka, mereka merasakan bahwa aura Dugu Sue berbeda dan menganggapnya sebagai musuh yang ingin menyerang wilayah mereka dan mencelakai mereka, sehingga mereka bergantung pada Dugu Sue. Kedua serigala iblis ini juga disebut serigala iblis kembar. Sederhananya, mereka seperti pasangan, berbagi kebencian yang sama dan tidak pernah berburu sendirian. Jika ada musuh eksternal yang menyerang, mereka juga akan bergabung untuk menundukkan musuh. Pergi sana, dasar binatang buas. Nona tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian sekarang. Dugu Sue sangat marah. Dia terus mengaktifkan alat pendeteksi di tangannya, mencoba menghubungi Lin Chen. Raungan, raungan, raungan. Gelombang. Garis-garis Thunder Flying Tiger menyerang dengan ganas.
Serigala iblis kembar itu sangat jeli, tubuh mereka lincah, dan kecepatan mereka sangat tinggi, dengan terampil menghindari serangan dengan bergerak cepat dan berubah bentuk. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak sederhana, mereka berdua telah mencapai peringkat kelima dari binatang sejati. Dugusue baru saja mencapai tingkat kelima dari bela diri sejati belum lama ini. Bahkan bertarung sendirian pun, dia bukanlah tandingan bagi kedua serigala iblis, apalagi menghadapi serigala iblis kembar. Langkah naga petir. Dugusue memperlihatkan teknik gerakannya, melangkah lebar seperti petir. Mengetahui bahwa serigala iblis kembar sangat responsif dan sulit dipukul, dia tidak ingin membuang lebih banyak ki sejati, jadi dia mengerahkan seluruh teknik gerakannya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sayangnya, serigala iblis kembar itu berlari dengan kecepatan luar biasa, seperti melangkah di atas angin, mengejar angin dan mengejar kilat, semakin mendekat ke Dugusue. Desir, gelombang. Tiba-tiba, bayangan yang membawa angin dingin yang ganas melesat melewatinya dengan kecepatan luar biasa. Salah satu serigala iblis benar-benar melompat melewati Dugusue. Matanya berkedip dengan cahaya yang ganas, memperlihatkan taring dan cakarnya, menyerbu ke arah Dugusue dengan keganasan yang ekstrim. Pergi sana, gelombang. Dugusue dengan marah mengayunkan telapak tangannya, melepaskan serangan harimau petir. Seperti yang bisa dibayangkan, kekuatan tempur serigala iblis secara inheren lebih kuat daripada Dugusue, terutama binatang ilusi di ruang binatang hantu. Dibesarkan oleh energi spiritual langit dan bumi sejak kecil, tubuh binatang mereka sekeras baja. Dalam konfrontasi langsung, Dugusue tidak memiliki keunggulan apapun. Bang, gelombang. Debu dan batu berhamburan, wujud harimau hancur berkeping-keping, cahaya petir menyebar. Dugusue tak berdaya, tubuhnya yang rapuh gemetar, dan ia terpaksa mundur. Dan serigala iblis itu juga tidak mudah beraksi. Bagaimanapun, kekuatan petir sangat dahsyat, membuatnya sedikit pusing. Namun, serigala iblis kembar itu merupakan kombinasi yang sangat kuat. Melihat Dugusue terpental, serigala betina itu memanfaatkan kesempatan dan menerkam, mengangkat cakarnya yang ganas seperti pisau tajam. Serangannya secepat kilat, benar-benar dahsyat. Dugusue ketakutan. Dia bergeser ke samping menggunakan jurus naga petir, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat. Rip, gelombang. Pakaian di lengan kirinya robek, memperlihatkan luka berdarah di bawah lengannya yang putih. Desir, gelombang. Dengan kilatan cahaya yang kuat, serigala jantan itu mengeluarkan geraman marah dan menyerbu maju dengan ganas. Ah, gelombang. Dugusue menjerit, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terlempar ke udara seperti layang-layang, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Saat berikutnya, serigala betina itu memanfaatkan kesempatan dan menerkam, mencengkeram lengan Dugusue dengan cakarnya. Matanya berbinar ganas, dan ia memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, berlumuran air liur. Sifat buasnya yang primitif terlepas, memberinya rasa lapar, ingin memakan Dugusue. Terkejut, Dugusue melihat taring serigala menutup di depan wajahnya, dipenuhi rasa takut. Wajahnya langsung pucat pasi karena ketakutan, dan dia meronta-ronta mati-matian, berteriak kesakitan, tidak. Tidak, gelombang nona tidak ingin mati di mulut binatang buas. Benda menjijikkan, pergi sana, menjauh. Hiks, gelombang tolong selamatkan aku. Melihat taring-taring itu semakin mendekat, Dugusue semakin putus asa, wajahnya pucat pasi, dan dia berteriak dengan suara tercekat, Lin Chen. Di mana kau bersembunyi, bajingan? Aku membencimu sampai mati, gelombang. Menyaksikan. Taring serigala itu berada dalam jangkauan, dan wajah Dugusue pucat pasi. Namun, tepat pada saat yang paling genting ini. Uset, gelombang. Seberkas energi booming, seperti sambaran petir di langit, dihitung dengan tepat, langsung menembus dahi serigala betina itu, menyebabkan lubang berdarah. Mata serigala betina itu menunjukkan rasa takut, tubuhnya langsung kaku, kesadarannya dengan cepat lenyap, mati tanpa mengerti apapun. Hah! Ekspresi Dugusue kosong, matanya yang indah terbuka lebar, benar-benar terkejut. Tiba-tiba, tawa yang familiar, dengan sedikit nada geli, terdengar dengan santai, jadi aku benar-benar membuatmu jijik. Kalau begitu, apakah aku mungkin melakukan kesalahan dengan berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik? Bab 318. Terkejut, kaget, gembira, bahkan terharu. Mengikuti suara itu, sesosok pahlawan yang mencolok muncul. Lihatlah. Duduk gagah di atas kuda yang bagus, perawakannya mengesankan, ia berdiri tegak dan sopan. Alisnya seperti sapuan cat, pakaiannya lebih putih dari salju, matanya seperti bintang, sikapnya elegan dan halus, seperti pohon giok yang tertiup angin, seluruh tubuhnya bersih seolah baru dimandikan, seperti seorang pemuda abadi yang diasingkan. Saat ini juga, wajah cantik Dugusue tampak terkejut, matanya berkaca-kaca, telah lama melupakan rasa takutnya. Iya. Dia terpikat, memandang sikap Lin Chen yang heroik dan bak dewa, merasa bahwa Lin Chen saat ini adalah pangeran tampan yang paling sempurna di hatinya. Lin Chen melihat tatapan Dugusue agak aneh dan menggodanya sambil tersenyum, hehe, apakah kamu melihat betapa perkasa dan beraninya, betapa anggun dan tampannya aku, dan terpesona olehku? Mendengar ini, Dugusue tersentak bangun, wajah cantiknya memerah, dan dia dengan marah membentak Lin Chen. Dasar bajingan, cepat singkirkan binatang buas ini dariku. Serigala jahat ini sudah mati, dorong saja dia pergi, kan?
Kau tidak selemah itu sampai tidak punya kekuatan sebesar itu, kan? Kata Lin Chen sambil terkekeh. Kau, Dugu Sue sangat marah, dengan geram mendorong serigala betina itu menjauh, bangkit dengan keadaan berantakan, dan berkata dengan marah, Lin Chen. Kau benar-benar bajingan besar, apa kau tidak tahu bagaimana menghargai wanita? Dia sama sekali tidak tahu. Serigala jantan melihat serigala betina mati secara tidak wajar, ekspresinya tampak sedih dan sangat marah. Mengaum, gelombang. Serigala jantan itu meraung, seolah menjadi gila, dan menerkam Dugu Sue dengan mata merah padam. Dugu Sue menoleh kaget dan melihat serigala jahat itu sudah menerkamnya, wajah cantiknya kembali pucat, dia memejamkan mata erat-erat dan berteriak, bajingan. Selamatkan aku, gelombang. Uset, gelombang. Kuda putih itu melesat lewat, cahaya guntur berkelap-kelip. Dugu Sue termenung, tiba-tiba ditarik oleh suatu kekuatan aneh, dan tersandung ke pelukan Lin Chen, aura maskulin yang hangat menusuk hidungnya. Hah? Mata indah Dugu Sue terbuka dengan gemetar, dan dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedang duduk di atas kuda putih, tangannya secara naluriah memegang Lin Chen, pipinya menempel di dada Lin Chen, di mana dia dapat dengan jelas mendengar detak jantung yang berirama. Tanpa disengaja, tubuh Dugu Sue bergetar, ia sedikit mengangkat kepalanya, dan melihat senyum tampan Lin Chen yang secerah sinar matahari, hehe, apa kau takut? Tapi lain kali kau harus lebih berhati-hati dengan ucapanmu, aku tidak ingin menjadi orang baik dan malah dimarahi. Kau bajingan, bajingan besar. Wajah Dugu Sue memerah karena marah, wajahnya memerah karena malu, seperti bunga persik yang mekar, hatinya dipenuhi amarah, merasakan betapa bahagianya berada di pelukan Lin Chen. Hei, kau sudah cukup memanfaatkan aku, bukankah seharusnya kau melepaskan aku? Lin Chen memutar matanya. Tidak, aku masih takut, aku merasa lebih aman di pelukanmu, kau harus bersabar dulu untuk saat ini. Saat Dugu Sue berbicara, dia tiba-tiba bereaksi dan mencubit Lin Chen dengan keras, salah. Aku cantik, kan? Kaulah yang memanfaatkan aku. Bagaimana kau masih bisa berpura-pura dirugikan? Kurasa kau bukan hanya bajingan, tapi juga berkulit tebal. Astaga, aku benar-benar tidak memaksamu. Lin Chen merasa sangat dirugikan. Dan serigala jantan itu, melihat serigala betina mati secara tragis, sementara Lin Chen dan yang lainnya memperlakukannya seperti udara dan sama sekali mengabaikannya, bahkan saling menggoda, ia diliputi amarah yang hebat, cakarnya yang ganas menancap di tanah, siap menyerang. Mengaum, gelombang. Serigala jantan itu meraung sedih dan marah, menerjang maju dengan niat membunuh. Hati-hati, seru Dugu Sue, benar-benar takut pada serigala iblis. Ekspresi Lin Chen acuh tak acuh, wajahnya setenang air yang tenang, tanpa riak. Dia melepaskan kekuatan mentalnya yang tak terlihat, dengan tegas mengunci lintasan serangan serigala iblis, matanya yang dingin setajam pedang, ki pedangnya berkilauan. Uset, gelombang. Lin Chen menunggangi kuda petir, melesat seperti kilat, cahaya guntur berkelap-kelip, disertai dengan ki pedang tanpa batas yang tajam. Dan Dugu Sue sudah memejamkan matanya karena ketakutan, karena kecepatan kuda petir itu terlalu cepat. Splet, gelombang. Guntur bagaikan pedang, serigala iblis ganas yang sedang menyerang terbelah dua oleh sambaran guntur, daging dan darah berhamburan, mati di tempat, sebuah kristal binatang yang bersinar jatuh ke tangan Lin Chen. Hah? Dugu Sue terbangun dalam keadaan linglung, membuka matanya dan melihat mayat serigala iblis yang terbelah rapi menjadi dua di tanah, sementara Lin Chen memegang kristal binatang sebening kristal di tangannya. Terkejut. Ini adalah binatang sejati tingkat 5, tubuh fisiknya sangat kuat, namun ia langsung terbunuh, dan itu dilakukan dengan bersih dan cepat, serangan ini terlalu cepat untuk dipercaya. Kau, bagaimana kau melakukan itu? Dugu Sue menelan ludah dan bertanya. Hanya kecepatan yang tak bisa dikalahkan. Jika seranganmu secepat seranganku, membunuh musuh dan binatang buas akan semudah memotong sayuran. Lin Chen tersenyum tipis. Cepat. Siapa yang tidak tahu prinsip ini, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, berapa banyak orang hebat yang bisa menandingi kecepatan pedang Lin Chen. Segera setelah itu, Lin Chen kemudian mengambil kristal binatang buas milik serigala betina itu, meletakkan kedua kristal binatang buas tersebut di tangan Dugu Sue, dan tersenyum meminta maaf, hehe, aku terlambat menyelamatkanmu tadi, kedua kristal binatang buas ini adalah kompensasiku untukmu. Dugu Sue terkejut, wajah cantiknya memerah, dan seperti burung pipit kecil, dia berkata dengan lembut, terima kasih gelombang. Kemudian, Dugu Sue dengan hati-hati menyimpan kedua kristal binatang itu, menyayanginya. Ini adalah kristal binatang serigala iblis kembar, binatang ilusi yang saling mencintai, Dugu Sue juga berharap menerima berkah cinta. Tentu saja, Lin Chen sama sekali tidak menyadari pikiran kekanak-kanakan Dugu Sue. Saat ini juga, Lin Chen mengeluarkan botol obat dan berkata dengan penuh perhatian, lihat, kau terluka, kebetulan aku punya obat penyembuh di sini, aku akan membantumu mengoleskannya pada luka. Baiklah, Dugu Sue mengangguk pelan, wajahnya berseri-seri dengan senyum bahagia. Lin Chen merasa canggung, gerakannya sangat lincah, dalam sekejap mata, dia telah mengoleskan obat pada luka Dugu Sue, dan berkata dengan serius, hati-hati, binatang ilusi di sini tampak jinak, tetapi secara bawah sadar mereka mempertahankan sifat liar primitif mereka, kau harus bertindak sesuai kemampuanmu. Aku bahkan tidak bermaksud memprovokasi mereka sama sekali, aku hanya mencarimu. Dugu Sue berbicara dengan marah, dan terengah-engah berkata, saat kami masuk, bukankah kita sepakat untuk bertemu secepat mungkin?
Kami sudah memanggilmu sejak lama, tetapi kau sengaja bersembunyi dari kami. Bibi tersayang, apakah Bibi tidak tahu betapa luasnya hutan kuno ini? Dan waktu uji coba terbatas, aku tidak bisa berdiam diri dan hanya mencari Bibi. Lin Chen berkata dengan tak berdaya. Jangan kita bicarakan ini dulu, kita selesaikan masalah ini setelah kita keluar. Kata Du Gusue dengan kesal, sekarang Sima Haotian dan yang lainnya telah bergabung. Aku khawatir kakak senior Chong sudah berada di tangan mereka. Meskipun identitas kakak senior Chong istimewa, tanpa bukti apapun, mereka banyak dan kuat, dan jika menyangkut penalaran, kita juga tidak mampu membantah. Dan Sima Haotian dan yang lainnya sangat membencimu, bertekad untuk membunuhmu. Jika kau terlalu menekan mereka, mereka bisa melakukan kejahatan apapun, kita harus pergi dan menyelamatkan kakak senior Chong secepat mungkin. Jangan khawatir, mereka sedang mengincarku, selama mereka tidak melihatku, mereka tidak akan mempersulit kakak Chong untuk saat ini. Wajah Lin Chen muram, dan dia mendengus dingin, tapi mereka sudah melewati batas kesabaranku. Tentu saja aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Iya, tapi kau tidak boleh ceroboh dan meremehkan mereka, karena Sima Haotian dan yang lainnya sudah berencana untuk bersekongkol melawanmu. Mereka pasti sudah melakukan persiapan matang, kata Du Gusue dengan wajah serius. Jika mereka bersusah payah seperti itu, aku akan menemui mereka. Kata Lin Chen dingin, menunggangi kuda petir, berpacu seperti guntur. Dia tidak berencana untuk bertemu dengan Du Gulang dan yang lainnya terlebih dahulu, tetapi mengikuti arah pancaran cahaya dan langsung bergegas ke sana. Di dalam hutan lebat, Du Guchong dipenuhi luka, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan dia sangat marah. Du Guchong, kami sama sekali tidak bermaksud mempersulitmu. Kami hanya butuh kau sebagai umpan. Jika kau tidak berperilaku baik, kami akan melumpuhkanmu. Kata Sima Haotian dengan kejam. Sima Haotian, kau bajingan hina dan tak tahu malu. Jika kau melawan adikku secara terbuka dan jujur, Tuan Muda bahkan tidak akan peduli. Tapi jika kau ingin menggunakan aku sebagai umpan dan berniat menyergap adikku, maka kakek akan melawanmu sampai akhir. Kata Du Guchong dengan marah. Bang, gelombang. Dengan sebuah pukulan, Du Guchong terjatuh, mulutnya penuh darah. Lu Feipeng mendengus marah, Du Guchong. Ini bukan aula Suan Humu. Jika kau ingin pamer, tunggu sampai kau hidup dan keluar dulu sebelum bersikap sombong. Jangan berpikir bahwa karena kau putra tetua, kami tidak akan berani membunuhmu. Siapa di sini yang statusnya lebih rendah darimu? Bah, Lu Feipeng, kau anjing kecil yang hanya mengibaskan ekor di belakang orang lain. Dan kalian berdua idiot, apakah Sima Haotian ayahmu? Mengapa kalian begitu patuh dan mengikutinya? Du Guchong mengumpat, Tuan Muda yang kukatakan. Aku tahu karakter Sima Haotian. Orang ini adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Setelah dia memanfaatkanmu, dia pasti akan mengkhianatimu lagi. Dulu aku sangat menghargaimu, tetapi aku tidak menyangka bahwa setelah mengikuti Sima Haotian, kau akan menjadi pengecut seperti cucunya. Diam, gelombang. Sima Haotian dengan marah memukul dengan telapak tangannya, membuat Du Guchong terpental, dan berkata dengan kejam, tidak ada seorang pun di sini yang mendengarkan omong kosongmu. Berhenti mencoba menabur perselisihan. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan membuatmu menderita dan berharap kau mati. Splat, gelombang. Du Guchong batuk mengeluarkan dahak berdarah, tetap tak bergeming, menjilat darah dan mencibir, Sima Haotian. Apakah aku telah menyentuh titik lemahmu dan membuatmu marah? Kalian cucu-cucunya, apakah kalian masih akan patuh mengikuti perintahnya? Cukup, Lu Feipeng sangat marah, mencengkeram Du Guchong, dan mengancam dengan ganas, Du Guchong. Jika kau sampah tak berguna mengucapkan satu kata kotor lagi, aku akan merobek mulutmu. Haha, cucu Sima Haotian yang patuh benar-benar patuh. Aku terkesan, sungguh terkesan. Du Guchong tertawa mengejek. Mencari kematian, niat membunuh Lu Feipeng melonjak. Hentikan, Sima Haotian segera berteriak, dan berkata dengan suara berat, cermin Suan Yuan telah merasakan aura abnormal yang mendekat. Apakah itu War Tiger? Tanya Lu Feipeng dan yang lainnya, mulai merasa gugup. Lagi pula, selama pertemuan Agung Bela Diri Binatang, mereka telah secara pribadi menyaksikan kemampuan Lin Chen, dan secara tidak sadar mereka agak waspada terhadap Lin Chen. Aku tidak yakin, tapi aura yang dirasakan oleh cermin Suan Yuan terasa agak familiar, pasti itu dua orang itu, Du Gulang dan Du Gusue. Kata Sima Haotian. Kedua orang itu masih berani kembali. Kata Lu Feipeng dengan marah. Mereka mungkin mendengar apa yang kukatakan tadi dan mengira harimau perang pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka, dan bagaimanapun juga, Du Gulang dan Du Gusue adalah murid Aula Suanhu, dan sekarang setelah kita mengambil kristal binatang mereka, mereka mungkin ingin bekerja sama dengan harimau perang untuk menghadapi kita, kata Sima Haotian dengan suara berat. Huff, mereka masih ingin memanfaatkan kekacauan ini. Lu Feipeng mendengus dingin, kalau begitu, aku akan pergi dan mengurus kedua anak kecil itu sekarang. Tidak perlu, mereka tidak berani mendekat dan tidak mengancam kita, biarkan mereka bersembunyi dulu. Target kita saat ini adalah si brengsek harimau perang itu. Orang ini cukup cakap, kita tidak boleh kekurangan personel. Sima Haotian berkata dingin, tidak akan terlambat untuk menghadapi mereka setelah kita mengalahkan harimau perang. Haha, kalian sampah beneran pikir bisa berurusan dengan kakakku. Kalian cuma bermimpi, kalau kakakku datang, dia pasti akan membunuh kalian. Du Guchong tertawa terbahak-bahak. Sudah ku bilang diam, Sima Haotian mencekik Du Guchong.
Wajah Dugu Chong memerah karena darah, sesak napas dan tak mampu berbicara, merasa sangat tidak nyaman. Namun dia tetap tidak menyerah, matanya merah padam, menatap Sima Haotian dengan amarah yang meluap. Bab 319. Di dalam hutan. Bayangan petir berkelap-kelip, seperti hantu dan tanpa bentuk. Perlahan-lahan. Mendekati jangkauan pancaran cahaya, dalam jarak 5 hingga 6 mil, kekuatan spiritual Lin Chen telah merasakan beberapa kehadiran di depan. Kuda petir itu berhenti. Dugu Sue merasa pusing dan mengeluh, hewan perangmu berlari terlalu cepat. Tubuh dan pikiranku tidak bisa mengimbanginya, membuatku pusing. Diam, Lin Chen menyuruhnya diam. Dugu Sue mengumpulkan pikirannya dan melihat bahwa pancaran cahaya itu sudah dekat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Chen, aku tahu kekuatanmu tidak sederhana, tetapi Sima Haotian dan yang lainnya telah mempersiapkan diri dengan baik dan pasti memiliki banyak harta karun yang melindungi mereka. Kau tidak boleh gegabah dan impulsif. Jika aku benar-benar impulsif, aku pasti sudah membunuh mereka langsung. Lin Chen melirik sekeliling lalu berkata, kau turun duluan. Tidak, Dugu Sue dengan keras kepala menolak untuk pergi. Seriuslah? Aku sangat serius, kata Lin Chen tegas, bukankah kau bilang Sima Haotian memiliki cermin berharga yang dapat merasakan kehadiran kita, tetapi tidak dapat secara akurat mengidentifikasi pemilik kehadiran tersebut? Benar, itulah sebabnya kita sial bertemu dengan penjahat keji itu, kata Dugu Sue dengan marah. Itulah masalahnya, karena mereka tidak dapat membedakan keberadaan kita, tentu saja mereka tidak dapat memastikan keberadaanku. Nanti, kau akan bertemu dengan Dugu Lang dan yang lainnya, lalu berpencar menjadi 3 kelompok dan bergerak ke arah yang berbeda untuk membingungkan mereka sehingga mereka tidak dapat membedakan keberadaanku. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kesempatan. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, Kakak Chong masih berada di tangan mereka, jadi kita tidak bisa berhadapan langsung. Baiklah, aku mengerti, kau harus lebih berhati-hati. Dugu Sue mengangguk, menyadari situasinya genting, dan tidak berani lagi berpegangan pada Lin Chen. Dia menggunakan jurus naga petir dan melesat pergi. Cermin berharga. Ekspresi Lin Chen tampak muram. Ini memang masalah yang merepotkan. Lin Chen tidak yakin apakah dia bisa menghindari pelacakan cermin Xuan Yuan, tetapi dia tetap menyembunyikan keberadaannya dengan ketat. Kemudian dia mendarat dan berkata kepada kuda petir, kau juga harus lebih banyak bergerak. Neek, gelombang. Kuda petir itu meringkik, seolah memahami ucapan manusia, dan seketika berubah menjadi bayangan petir, menghilang ke dalam hutan. Meskipun Sima Tianyun secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak dapat memantau semuanya di ruang binatang hantu, dia hanya mengatakan itu. Mungkin setiap gerakan mereka sudah dipantau secara diam-diam. Meskipun Lin Chen memiliki banyak kartu truf tersembunyi, dia tidak berani berjudi. Jika Sima Tianyun mengetahui bahwa dia memiliki ilmu dan benda jahat Sekte Iblis, dia mungkin akan segera dimusnahkan. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen menyembunyikan keberadaannya, diam-diam dan sembunyi-sembunyi, dengan hati-hati dan teliti menyelinap ke arah pancaran cahaya tersebut. Saat ini juga, Sima Haotian, sambil memegang leher Dugu Chong, tiba-tiba merasakan fluktuasi kehadiran abnormal yang terdeteksi oleh cermin Xuan Yuan. Dia berkata dengan serius, hati-hati semuanya, 4 kehadiran abnormal sedang mendekat. Apakah ini War Tiger? Lu Feipeng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak jelas. Berdasarkan pengamatan cermin Xuan Yuan, 3 dari kehadiran tersebut tidak diragukan lagi adalah seniman bela diri manusia, sedangkan kehadiran keempat seharusnya berasal dari binatang ilusi, jawab Sima Haotian. Binatang ilusi, Lu Feipeng dan yang lainnya terkejut dan bingung. Aku ingat selama pertemuan agung bela diri binatang buas, harimau perang mengambil jalan yang berbahaya, menyerang secara tak terduga, membuat kita lengah. Ini menunjukkan bahwa orang ini berpikiran teguh, sangat terampil dan berani, serta pandai dalam taktik psikologis. Dan penampilan binatang ilusi ini sangat tidak normal. Aku curiga itu adalah harimau perang yang diam-diam bermain tipu daya, bermaksud membingungkan kita dan memanfaatkan kelemahan kita. Hehe, dia masih mau pakai trik lama yang sama. Sima Haotian mencibir sinis, mendengus menghina, di bawah cermin Xuan Yuanku, tidak ada iblis atau monster yang bisa bersembunyi. Jika Lin Chen itu berani mendekat, aku jamin akan memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Meskipun begitu, Lin Chen memang agak jahat. Kita tidak boleh lengah, kata Lu Feipeng dengan sungguh-sungguh. Dugu Chong sangat marah, menggertakkan giginya, kalian sekelompok penjahat rendahan dan tak tahu malu, Tuan muda menasihati kalian, masih belum terlambat untuk berhenti sekarang, kalau tidak kakakku pasti akan memenggal kepala anjing kalian. Kenapa kau tak pernah belajar? Wajah Sima Haotian tiba-tiba menjadi dingin, dan kekuatan di tangannya meningkat. Dugu Chong merasa seolah lehernya dicekik erat oleh rantai besi, mencekik dan sangat menyakitkan. Tiba-tiba, hosh, gelombang. Kilatan cahaya guntur, muncul dan menghilang, melintas di hutan. Mereka sudah datang. Lu Feipeng dan yang lainnya waspada ke segala arah, diam-diam mengumpulkan momentum, dan memantau dengan cermat setiap gerakan halus di sekitar mereka. Jangan terburu-buru, itu binatang ilusi, Tuan yang sebenarnya belum muncul. Ekspresi Sima Haotian tampak muram. Haotian Xiong, jika binatang ilusi ini diam-diam dikendalikan oleh harimau perang, dia mungkin tidak akan bersembunyi terlalu jauh. Dan cermin Xuan Yuanmu, bukankah itu mampu mendeteksi keberadaan dalam radius 30 mil? Apakah kau tidak merasakan jejak keberadaan Lin Chen?
Tanya Lu Fei Peng, cukup bingung. Kemampuan penginderaan cermin Xuan Yuan melemah seiring dengan meluasnya jangkauan. Sima Haotian berkata dengan suara berat, sepertinya Lin Chen memang memiliki kemampuan untuk menghindari penginderaan cermin Xuan Yuan dalam jarak tertentu. Tapi kau tidak perlu khawatir, dalam jarak 100 sang, bahkan seorang ahli alam lingu pun tidak dapat lolos dari mata tajam cermin Xuan Yuan. 100 sang, itu waktu yang cukup untuk bereaksi. Mereka tidak menyadari, tepat di luar jangkauan 100 sang, sebuah bayangan gelap mengintai di semak-semak. Sepasang mata setajam pedang mengintip melalui celah-celah, dan tertuju pada Sima Haotian dan yang lainnya. Saudara Chong. Lin Chen terkejut. Melihat Dugu Chong ditahan oleh Sima Haotian dan dipenuhi luka, ia langsung merasa marah. Ia mengumpat dalam hati, dasar bajingan keji. Hari ini aku akan melumpuhkan kalian. Berpikir adalah satu hal, tetapi menghadapi mereka cukup rumit. Kemampuan Lin Chen dalam merasakan kekuatan spiritual sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya diselimuti oleh kekuatan aneh yang tidak normal, terutama di dalam inti 100 sang, di mana fluktuasinya bahkan lebih kuat. Sialan, harta karun di tangan Sima Haotian benar-benar merepotkan. Sekarang, seberapapun aku mencoba membingungkan mereka, aku takut aku tidak bisa lolos dari mata tajam cermin harta karun itu. Bagaimana aku bisa mendekat? Lin Chen mengumpat dalam hati, merenung di dalam hatinya. 100 sang. Jaraknya tidak jauh, tetapi juga tidak dekat. Dengan teknik gerakan Lin Chen dan kuda petir, dibutuhkan 2 tarikan napas untuk menempuh jarak tersebut. Namun, 2 tarikan napas terlalu lama. Lagi pula, kultivasi Sima Haotian dan yang lainnya tidaklah sederhana, dan mereka memiliki cermin harta karun untuk membantu mereka. Waktu ini sudah cukup bagi mereka untuk bereaksi. Namun Lin Chen tidak berani mendekat sekarang, jika tidak, keberadaannya akan segera terungkap. Sementara itu, Dugu Sue dan yang lainnya berpacu kencang dan melesat di luar jangkauan 100 sang dari pancaran sinar tersebut. Begitu Lin Chen bergerak, mereka akan segera bergegas untuk membantunya. Tapi saat ini, Lin Chen menunda untuk bergerak, dan suasana di seluruh hutan sangat mencekam. Setelah sekian lama, Sima Haotian tak tahan lagi. Ia berkata dengan suara berat ke arah hutan, harimau perang. Aku tahu kau bersembunyi di dekat sini. Aku sarankan kau jangan bermain-main. Nyawa saudaramu yang baik ini ada di tanganku. Jika kau tidak menunjukkan dirimu dengan patuh, aku akan melumpuhkannya. Jangan ragukan aku berjanji akan melakukan apa yang kukatakan. Dugu Chong sangat marah. Kapan dia pernah diancam seperti ini? Dia ingin berteriak, tetapi Sima Haotian memegangnya begitu erat. Jangankan berbicara, bernapas pun sangat sulit. Wajah Lin Chen tampak muram. Melihat kesombongan Sima Haotian, dia pasti akan mencapai tujuannya dengan cara apapun. Dia mempertimbangkan dengan cermat dalam hatinya, menghitung jarak dan posisi terbaik untuk serangan mendadak. Karena tidak melihat reaksi apapun dari hutan, wajah Sima Haotian menjadi muram. Dia berkata dingin, masih pandai bersembunyi. Iya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuh saudaramu? Kalau begitu, mari kita bertaruh, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak muncul setelah 3 hitungan, aku akan langsung melumpuhkan Dugu Chong yang tidak berguna ini. 1. Gelombang. Sima Haotian selesai berbicara, lalu melafalkan hitungan pertama. Ini. Dugu Sue dan yang lainnya yang sedang bergerak di hutan berhenti setelah mendengar ancaman Sima Haotian. Ekspresi mereka tegang, dan mereka sangat cemas, tidak mengerti mengapa Lin Chen menunda pergerakannya. Mata Lin Chen terfokus tajam. Dia diam-diam mengendalikan gerakan kuda petir, mengumpulkan momentum di seluruh tubuhnya, dan beberapa jarum terbang muncul di tangannya. Dia tahu bahwa Sima Haotian akan melakukan apa saja, jadi dia tidak bisa lagi menunggu dan harus bergerak lebih dulu. 2. Gelombang. Sima Haotian sengaja meninggikan suaranya. Bukan hanya Dugu Sue dan yang lainnya, bahkan Lu Fei Peng dan yang lainnya pun berkeringat dingin dan sangat gugup. Mata tajam mereka mengawasi segala arah dengan saksama. Dan Dugu Chong hanya menatap tajam, berteriak dalam hatinya, Kakak Chen, kau benar-benar tidak akan meninggalkanku, kan? Mempersiapkan. Lin Chen diam-diam mengeluarkan perintah serangan kepada kuda petir. Lagi pula, teknik gerakan kuda petir lebih cepat daripada miliknya. Jika kuda petir melancarkan serangan mendadak terlebih dahulu, Sima Haotian dan yang lainnya pasti akan bersiap, memberi Lin Chen peluang sukses yang lebih besar. Tanpa sadar, Lin Chen menatap tajam sudut bibir Sima Haotian. Begitu bibirnya bergerak, bahkan sebelum Sima Haotian sempat berbicara, kuda petir itu akan segera melancarkan serangan mendadak. Saat ini juga, kecuali Sima Haotian, semua orang di hutan menahan napas. Wajah Sima Haotian tampak muram. Dia mengamati hutan di sekitarnya, sangat kesal. Dan wajah Dugu Chong pucat pasi, dipenuhi kebencian dan kengganan. Langsung, bibir Sima Haotian bergerak, hampir saja berbicara. Bunuh, gelombang. Lin Chen berteriak dalam hati. Uset, gelombang-gelombang. Sebuah kilat redup di hutan, setajam pedang, langsung melesat keluar. Seperti yang diharapkan, teknik gerakan kuda petir itu sungguh luar biasa. Jarak 100 zang ditempuh dalam sekejap. Uset, gelombang. Muatannya bagaikan listrik, guntur itu seperti pedang, membawa kekuatan yang luar biasa dan ekstrim, garis lurus, langsung menyerang Sima Haotian. Desis, gelombang. Lin Chen melesat seperti kilat. Setelah kuda petir bergerak, dia langsung menyerang.
Lu Feipeng dan dua orang lainnya tercengang. Petir itu menyambar terlalu cepat, mereka sama sekali tidak bisa bereaksi. Namun, cermin Xuan Yuan di tangan Sima Haotian tampaknya mengetahui hal itu sebelumnya. Begitu kuda petir menyerang, cermin itu langsung bereaksi. Pergi sana, gelombang. Sima Haotian berteriak dengan suara lirih. Dia membalik cermin Xuan Yuan di tangannya, mengarahkannya langsung ke cahaya guntur yang kuat. Uset, gelombang. Cahaya guntur menyambar cermin Xuan Yuan, seolah-olah dipantulkan oleh permukaan cermin. Begitu cahaya guntur menyentuh permukaan cermin, cahaya itu langsung dipantulkan kembali. Desis, gelombang. Kuda petir itu berteriak kaget, langsung terpental kembali dan terlempar, menerobos pepohonan. Serpihan kayu berhamburan kemana-mana, dan ia mendarat di tanah. Lin Chen, di tengah-tengah serangannya, sangat terkejut. Dia tidak menyangka cermin Xuan Yuan ini begitu kuat, mampu memantulkan serangan terkuat dan paling dahsyat dari kuda petir secara instan. Hanya dalam setengah tarikan napas, jarak lebih dari 50 zang sudah cukup bagi Lin Chen. Jarum terbang petir. 5 jarum terbang petir yang berjajar, setipis sutra, memusatkan kekuatan dahsyatnya pada satu titik. Arus udara tampak seperti ditembus lubang-lubang kecil. Dengan akurat menargetkan titik akupuntur, mereka melesat ke arah Sima Haotian dengan ketajaman dan tanpa batas. Mengikuti Flying Needle, Lin Chen memegang pedang api merah di tangannya, matanya penuh dengan niat membunuh, dan mengikuti dari dekat. Serangkaian serangan mendadak ini berlangsung kurang dari sekejap mata, tetapi Lin Chen masih meremehkan kemampuan penginderaan cermin Xuan Yuan. Saat itu juga, Sima Haotian tiba-tiba berbalik, dan dalam gerakan yang sama, menarik Du Guchong ke depannya, menggunakannya sebagai perisai. Lin Chen dan Du Guchong sama-sama mengubah ekspresi mereka secara drastis. Bab 320. Saat jarum terbang petir menyerang, mata Du Guchong melebar dengan cepat, dipenuhi rasa takut yang luar biasa, karena dia tahu betapa kuatnya jarum terbang petir itu. Sial, gelombang. Lin Chen mengumpat dalam hati, bereaksi dengan gesit. Pedang panjangnya berdengung, memancarkan aliran ki pedang. Ding, ding, gelombang. Satu persatu, jarum terbang petir dicegat oleh ki pedang, mendarat tepat di kaki Du Guchong, menyebabkan dia berkeringat dingin. Trik-trik murahan. Sima Haotian mendengus dingin, bergeser ke samping, dan menebas dengan pedangnya. Membawa momentum pedang kesempurnaan agung yang dahsyat dan tak tertandingi, pedang itu berubah menjadi pancaran cahaya berbentuk bulan sabit perak, merobek jurang dan menyerang langsung Lin Chen dengan ketajaman yang luar biasa. Bintang petir. Pedang terbang petir, pedang cepat yang mengagumkan. Bang, gelombang. Benturan tepian yang tajam menghasilkan percikan api yang memenuhi langit. Riak air bergelombang, tersebar seperti bintang, dan lumpur serta bebatuan beterbangan liar. Pedang Lin Chen mematahkan balok itu. Dia berdiri tegak seperti batu, dengan bangga, matanya berkilat penuh amarah. Sima Haotian sangat terkejut dan berkata dingin, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa hari, dan kekuatanmu telah meningkat cukup banyak. Hentikan omong kosong ini, bebaskan dia, kata Lin Chen dengan marah. Kenapa aku harus? Ejek Sima Haotian. Kau dengan susah payah merencanakan, memeras otak, dan menghitung dengan teliti, bukankah itu untuk mengambil nyawaku? Karena aku sudah di sini, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Bebaskan kakak Chong, kata Lin Chen dingin. Apakah ini sikapmu saat meminta sesuatu? Sima Haotian melirik dingin, berkata dengan nada menghina, kau pikir kau siapa? Kau bilang bebaskan dia, dan aku yang membebaskannya. Di mana aku harus menaruh muka? Jika kau punya sedikit rasa malu, lepaskan dia segera, dan kau akan bertarung secara adil. Ejek Lin Chen. Maaf, jika kau jujur menunjukkan dirimu barusan, mungkin aku akan melawanmu dengan adil. Tapi kau diam-diam menggunakan tipu daya, mencoba menjebakku. Kau memang tercela sejak awal. Sekarang kau bicara tentang bersikap terbuka dan jujur. Tidakkah kau merasa itu menggelikan? Ejek Sima Haotian. Harimau perang, menyerah. Asalkan kau dengan patuh menyerahkan semua kristal binatang buas di tubuhmu dan melumpuhkan kultivasimu, mungkin kami bisa mengampuni nyawa anjingmu. Seru Lu Feipeng, ekspresinya muram. Tidak, Du Guchong mengerang sekuat tenaga, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Chen. Tanpa disadarinya, Lin Chen membalas dengan berkata, melumpuhkan kultivasiku. Hehe, aku tidak sehebat itu. Baiklah. Hati Du Guchong hancur berkeping-keping. Tepat saat itu. Desis, desis, gelombang. Du Gusue dan Du Gulang, yang merasakan pergerakan tersebut, muncul satu demi satu. Namun, setelah melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka terkejut. Tampaknya rencana serangan mendadak Lin Chen telah gagal total. Astaga, semua orang sudah berkumpul. Apa kalian mau bersekutu melawan kami? Sima Haotian mencibir dengan nada meremehkan, lalu berkata kepada Du Gulang dan Du Guchen, Du Gulang, Du Guchen, apakah kalian lupa posisi kalian karena kami tidak memberi kalian pelajaran? Mengatakan ini, Lu Feipeng dan dua orang lainnya melangkah maju, pedang terhunus dan busur terpasang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Du Gulang tersenyum dipaksakan, bagaimana mungkin kami berani, bagaimana mungkin kami berani. Kakak senior Haotian salah paham. Kami hanya mendengar gerakan yang tidak biasa barusan, dan karena penasaran, kami datang untuk melihat. Ya, kami kebetulan lewat.
Kalau begitu kami tidak akan mengganggu keanggunan Anda. Saya pamit dulu. Dugu Chen mengikuti, mengangguk berulang kali, tersenyum ramah. Kalau kalian mau pergi, cepatlah pergi, jangan sampai menghalangi. Teriak Lu Feipeng. Ya, kami akan pergi sekarang, segera pergi. Dugu Lang dan Dugu Chen membungkuk dan mengibaskan ekornya. Beberapa saat yang lalu mereka bersikap agresif, tetapi dalam sekejap mata, mereka ketakutan seperti anjing, menyelinap pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Kau, Dugu Sue sangat marah. Tenang saja, Xiao Sue, jangan marah karena dua anjing yang takut mati. Lagi pula aku memang tidak terlalu berharap banyak pada mereka, kata Lin Chen dengan tenang, menunjukkan bahwa dia berpikiran terbuka. Dugu Sue sangat marah dan berteriak pada Sima Haotian, Sima Haotian. Sia-sia saja kau adalah elit dari berbagai aula. Apa yang kau lakukan sangat tercela dan tidak tahu malu. Jika kau memiliki dendam pribadi dengan War Tiger, kau bisa menyelesaikannya secara terbuka dan jujur. Nona pasti tidak akan ikut campur. Tapi kau menggunakan nyawa seseorang sebagai ancaman. Apakah itu pantas untuk reputasimu? Apakah itu pantas untuk martabatmu? Sekumpulan pengecut yang hina dan tak tahu malu, mengapa kau bahkan menyebut-nyebut martabat kepada mereka? Kata Lin Chen dengan sinis. Diam. Sima Haotian sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berkata dingin, harimau perang. Aku tak mau lagi membuang-buang kata-kata denganmu. Bukankah kalian saudara baik? Aku ingin melihat apakah kau benar-benar setia dan adil. Mengatakan ini, Sima Haotian mencengkeram Dugu Chong erat-erat dengan satu tangan dan berkata dengan nada mengancam, bukankah kau sangat sombong? Kalau begitu, hari ini aku akan meredam semangatmu. Jika kau tidak ingin saudaramu yang baik ini menjadi cacat, maka berlututlah di hadapanku. Berlutut. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Dugu Sue sangat marah dan berteriak, Sima Haotian. Jangan begitu tidak tahu malu. Keahlian macam apa yang kau miliki untuk mengancam orang lain? Pria macam apa kau ini? Jangan membuatku, seorang wanita, merasa malu karenamu. Xiao Sue Simei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah dendam pribadi antara dia dan aku. Sima Haotian tidak menunjukkan belas kasihan, meningkatkan kekuatannya, dan menatap dingin Lin Chen, mengancam, harimau perang. Mau berlutut atau tidak? Lin Chen menatap ekspresi kesakitan Dugu Chong. Kemarahannya mencapai puncaknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia diancam. Dugu Chong marah dan penuh kebencian, menghela napas panjang dan berkata, tidak. Aku tidak bisa berlutut. Namun, Dugu Sue hampir kehilangan akal sehatnya. Tak tahan lagi, tinjunya dipenuhi cahaya petir, membentuk harimau terbang, dan dia mengumpat, Sima Haotian. Kau penjahat keji. Nona akan melawanmu sampai mati. Roar, gelombang. Sekumpulan Thunder Flying Tiger meraung dan menyerang dengan ganas. Sima Haotian melirik dengan mata dingin, bereaksi cepat, dan menebas secara horizontal dengan pedangnya. Bang, gelombang. Harimau terbang petir hancur satu demi satu. Busur cahaya yang kuat menyapu, membelah seperti bambu. Wajah Dugu Sue berubah kaget. Perbedaan tingkat kultivasinya terlalu besar. Desis, gelombang. Lin Chen melesat seperti kilat, terbang ke depan. Dia merangkul pinggang ramping Dugu Sue dengan satu tangan dan mengayunkan pedangnya dengan marah menggunakan tangan lainnya, menghancurkan sinar busur tersebut. Xiao Sue, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lin Chen segera. Jangan khawatir soalku, kakak belum selesai dengan mereka. Kemarahan Dugu Sue belum mereda. Jangan bertindak impulsif. Binatang buas ini bisa melakukan apa saja sekarang. Minggirlah. Aku punya cara sendiri untuk menangani ini. Kata Lin Chen dengan serius. Ada cara. Sima Haotian tertawa terbahak-bahak. Hehe, kau masih saja bermain-main. Apalagi sekarang aku punya pengaruh atasmu, bahkan tanpa si tak berguna ini, kita masih bisa berurusan denganmu. Siapapun bisa sesumbar. Jika kau benar-benar percaya diri, lepaskan dia segera. Jangan bilang kalian berempat bersekongkol, tapi kalian tidak berani melawanku. Kata Lin Chen dengan sinis. Provokasi tidak ada gunanya. Kau berlutut dulu, berlutut sampai kami puas, baru kemudian kami akan mempertimbangkan untuk membebaskannya dan melawanmu secara terbuka dan jujur. Sima Haotian berkata dengan senyum puas, tentu saja, jika kau menganggap nyawa saudaramu tidak berharga, maka aku juga bisa melumpuhkannya terlebih dahulu dan kemudian membalas dendam padamu. Karena hasilnya sama, mengapa kau tidak mau sedikit merendahkan harga dirimu? Lutut seorang pria tak ternilai harganya. Dengan kepribadian Lin Chen, bagaimana mungkin dia menyerah? Bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan orang lain? Jika dia berlutut seperti ini, yang hilang darinya bukan hanya harga dirinya, tetapi juga kebanggaan dalam seni bela dirinya. Jika dia berlutut seperti ini, mungkin setelah ini, Lin Chen tidak akan pernah berdiri lagi. Harimau perang, waktu uji coba terbatas, dan kita sedang terburu-buru memburu binatang buas. Jangan buang waktu kita lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Berikan dia kematian yang cepat. Lu Feipeng sudah tidak sabar. Haha, gelombang. Lin Chen terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawaan? Tanya Lu Feipeng dingin. Tertawa melihat betapa bodohnya kau. Kau benar-benar mempersiapkan dan merencanakan cara untuk menghadapiku. Apa kau pikir aku tidak punya rencana melawanmu?
Lin Chen berkata dengan wajah muram, mengeluarkan giok bayangan, dan mencibir, hehe, ini giok bayangan yang diberikan seseorang kepadaku. Meskipun bukan harta karun dengan kekuatan penghancur yang dahsyat, giok ini dapat merekam semua kejadian yang terjadi di depan mataku. Mendengar ini, ekspresi Sima Haotian sedikit berubah, dan dia berkata dengan nada meremehkan, lalu kenapa? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Candaan, selama aku ingin pergi, tak seorang pun dari kalian bisa menghentikanku. Aku jamin. Lin Chen penuh kesombongan, memainkan giok bayangan di tangannya, dan tersenyum main-main, namun, giok bayangan milikku ini telah merekam wajah menjijikkan kalian. Tidak masalah meskipun kalian membunuh kakak Chongku. Tapi jika aku melarikan diri, menurut kalian apa yang akan terjadi jika giok bayangan ini ditunjukkan kepada Master Pavilion Langit Awan untuk ditinjau? Kau mencoba mengancamku sebagai balasan. Wajah Sima Haotian muram. Dia telah memperhitungkan semuanya, tetapi dia tidak menyangka Lin Chen memiliki tindakan balasan. Jika giok bayangan ini jatuh ke tangan Sima Tianyun, hari-hari baik mereka akan berakhir. Hanya sandiwara, siapa yang kau coba takuti? Lu Fei Peng mendengus dingin, siapa yang tahu apakah giok bayanganmu ini asli atau palsu? Siapa yang tahu apakah giok ini benar-benar memiliki kemampuan yang kau klaim? Tidak percaya, kalau begitu bagaimana kalau kita berjudi? Aku yakin kakak Chong juga bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk bertaruh pada masa depanmu. Lin Chen tersenyum licik dan berkata dengan percaya diri, dan aku jamin. Selama aku ingin pergi, kau tidak akan bisa berbuat apapun padaku meskipun kau mencari di seluruh hutan kuno. Menyebalkan, menjijikkan. Sima Haotian dan yang lainnya sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Awalnya mereka berencana mengancam Lin Chen agar tunduk, tetapi tanpa diduga, sebuah giok bayangan muncul entah dari mana. Jika ini jatuh ke tangan Sima Tianyun, itu akan menjadi bencana. Saudara Haotian, bajingan ini telah menguasai kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lu Fei Peng pelan. Dengan situasi yang mencapai kebuntuan ini, kedua belah pihak merasa situasinya sangat sulit. Wajah Sima Haotian muram. Dia sangat marah hingga hampir meledak, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, harimau perang. Berhenti bersikap sombong. Karena kau sangat suka berjudi, aku ingin melihat apakah nyawa saudaramu benar-benar tidak berharga. Kalau kau mau membunuhnya, bunuh saja. Lagi pula, bukan aku yang akan membalas dendam padamu nanti. Sedangkan untuk kakak Chong, kami memang berteman, tapi aku tidak cukup hebat untuk mengorbankan nyawaku untuk orang lain. Nada suara Lin Chen tegas. Dia langsung menarik tangan Dugu Sue, Xiao Sue. Ayo pergi, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Lagi pula, saat kita keluar dari ruang binatang hantu, mereka tidak akan bersenang-senang. Mengatakan ini, Lin Chen benar-benar menarik tangan Dugu Sue dan berbalik untuk pergi, membuat Sima Haotian dan yang lainnya marah. Wajah mereka meringis, tampak seperti diolesi bunga teratai pahit, sangat jelek. Dugu Chong ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Melihat punggung Lin Chen dan yang lainnya yang menjauh, hatinya benar-benar sangat terluka. Dugu Sue sesekali menoleh ke belakang, penuh kekhawatiran. Ia melirik Lin Chen dan melihat bahwa ia benar-benar serius. Ia bingung, selama ini, ia selalu setia dan jujur kepada teman-temannya. Mungkinkah kali ini, demi keselamatan dirinya sendiri, ia bahkan mengorbankan nyawa saudaranya sendiri. Akhirnya, Sima Haotian masih tak bisa menahan diri dan berteriak, berhenti di situ. Lin Chen berhenti di tempatnya, senyum keberhasilan konspirasi teruk di bibirnya. Dia menunggu Sima Haotian mengatakan hal itu.